Strategi Telkom 30 ini nantinya akan menjadi fondasi Telkom Indonesia dalam memperkuat daya saing agar tetap kompetitif dan Wah, ternyata tantangan Telkom nih buat jalanin strategi Telkom 30 ini gede banget ya. Jujur iya, karena perusahaan Telkom kan juga gede banget. Udah gitu lini perusahaan mereka juga luas, pasti susah tuh ngatur fokus bisnisnya. Bener banget lagi. Hai guys, lagi seru banget sih. Lihat berita apa emangnya? Halo, ini tuh aku lagi ngeliat liputan soal transformasi bisnisnya si PT Telkom loh. Bentar deh, berita itu kan bukannya pas banget ya sama topik tugas kelompok kita. Ih, bener banget. Proyek kita kan bahas tentang sistem informasi berbasis AI untuk mendukung transformasi digital PT Telkom kan? Nah, bener juga, sistem yang kita rancang ini emang tujuannya untuk menyatukan data mereka yang tersebar. Terus kemudian disatukan nih menggunakan AI sehingga membantu manajemen mengambil keputusan dengan cepat dan juga tepat. Nah, kebetulan kan rekaman presentasi kita udah selesai nih. Gimana kalau misalnya kita lihat bareng-bareng supaya mastiin nih solusinya kira-kira udah pas apa belum? Oh iya, bener juga. Boleh yuk, langsung aja nih kita puter nih. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Julisar selaku dosen pengampu dari mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi dan juga selamat siang kepada teman-teman semuanya. Jadi di sini perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas BA akan mempresentasikan hasil dari analisis proyek kami yaitu dengan judul Sistem Informasi Berbasis Artificial Intelligence untuk mendukung transformasi digital pada PT Telkom Indonesia Tbk. Tapi sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi dengan NIM 2024-701. Perkenalkan, nama saya Faizar Enti Agustin dengan NIM 2024-788. Perkenalkan, nama saya Zara Muita Kairnisa dengan NIM 2024-790. Perkenalkan, nama saya Gaskia Putri Arnold dengan NIM 2024-794. Perkenalkan, nama saya Sabrina Dewi Kairunisa dengan NIM 2024-70-100. Oke, kita masuk ke bab 1 dulu, yaitu pendahuluan. Nah, kita masuk ke poin 1.1, yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi itu mendorong organisasi untuk melakukan transformasi digital guna meningkatkan efisiensi, daya saing, dan inovasi bisnis. Nah, dalam proses tersebut, data itu menjadi aset strategis yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Namun volume data yang semakin besar menuntut adanya sistem informasi yang mampu mengelola dan menganalisis data secara efektif. Nah, salah satu teknologi yang berperan penting itu adalah AI, yaitu Artificial Intelligence, yang memungkinkan analisis data lebih cepat, akurat, dan otomatis. Nah, sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, PT Telkom Indonesia Tbk itu telah menerapkan berbagai teknologi digital. Nah, termasuk itu salah satunya AI, untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasionalnya. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran sistem informasi berbasis AI dalam mendukung transformasi digital perusahaan, serta mengidentifikasi peluang pengembangannya di era digital. Next. Nah, kita akan masuk ke 1.2, yaitu tentang identifikasi masalah. Nah, yang pertama itu ada belum optimalnya pemanfaatan data perusahaan dalam mendukung pengambilan keputusan strategis. Nah, yang kedua itu ada proses pengolahan dan analisis data dalam jumlah besar masih memerlukan waktu yang relatif lama. Nah, yang ketiga itu belum optimalnya penerapan artificial intelligence atau AI untuk menghasilkan informasi dan insight bisnis secara otomatis. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan akan informasi yang akurat dan real time untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Nah, selanjutnya itu ada belum terintegrasinya berbagai sumber data secara optimal untuk menghasilkan informasi yang lebih komprehensif. Nah, selanjutnya itu ada tingginya volume data operasional dan data pelanggan yang memerlukan pengelolaan serta analisis yang lebih efektif. Nah, yang terakhir itu ada perlunya sistem bisnis intelligence berbasis AI yang mampu mendukung transformasi digital dan meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya itu ada 1.3,
rumusan masalah. Yang pertama itu di rumusan masalah itu ada yang pertama bagaimana peran sistem informasi berbasis artificial intelligence dalam mendukung transformasi digital PT Telkom Indonesia Tbk. Nah, yang kedua itu bagaimana sistem informasi berbasis artificial intelligence itu mendukung pengambilan keputusan strategis pada PT Telkom Indonesia Tbk. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada fokus internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi berbasis artificial intelligence pada Telkom Indonesia Tbk. Nah, yang keempat itu ada bagaimana kebutuhan bisnis dan rancangan proyek sistem informasi berbasis artificial intelligence itu yang sesuai untuk mendukung transformasi digital perusahaan. Nah, yang terakhir itu ada bagaimana indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas implementasi sistem informasi berbasis artificial intelligence pada PT Telkom Indonesia Tbk. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke 1.4, yaitu tentang tujuan penelitian. Penelitian ini tuh dilakukan bertujuan untuk menganalisis peran sistem informasi berbasis artificial intelligence atau AI dalam mendukung transformasi digital pada PT Telkom Indonesia Tbk. Nah, selain itu juga, penelitian ini juga mengkaji bagaimana penerapan AI dapat mendukung pengambilan keputusan strategis perusahaan dalam menghadapi persaingan industri telekomunikasi. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternalnya yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi berbasis AI, menyusun kebutuhan bisnis serta rancangan proyek yang sesuai dengan strategi informasi digital perusahaan, dan juga menentukan indikator keberhasilan untuk mengukur efektivitas implementasi sistem informasi berbasis AI di PT Telkom Indonesia Tbk. Selanjutnya kita akan masuk ke 1.5 tentang manfaat penelitian. Di sini tuh ada manfaat teoritis, yang dimana penelitian ini itu diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang sistem informasi, perencanaan strategi sistem informasi, dan pemanfaatan artificial intelligence dalam organisasi. Selain itu juga, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik mengenai peran sistem informasi berbasis artificial intelligence dalam mendukung transformasi digital dan pengambilan keputusan strategis pada perusahaan telekomunikasi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang akan membahas penerapan artificial intelligence dalam pengembangan sistem informasi dan transformasi digital perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke manfaat praktisnya. Di sini ada yang pertama itu bagi PT Telkom Indonesia Tbk, penelitian ini itu memberikan gambaran mengenai peran artificial intelligence atau AI dalam mendukung transformasi digital perusahaan serta menjadi masukan dalam pengembangan sistem informasi dan evaluasi keberhasilan implementasinya. Yang kedua itu bagi manajemen dan pengambil keputusan, yang dimana penelitian ini itu membantu memberikan pemahaman tentang pemanfaatan AI untuk menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan strategis perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu ada bagi akademisi dan mahasiswa, yang dimana penelitian itu dapat menjadi referensi pembelajaran mengenai penerapan AI dalam sistem informasi serta memperkaya kajian akademik terkait transformasi digital dan strategi sistem informasi. Selanjutnya itu kita akan masuk ke 1.6, yang dimana kita akan membahas tentang ruang lingkup. Penelitian itu berfokus pada analisis peran sistem informasi berbasis artificial intelligence dalam mendukung transformasi digital PT Telkom Indonesia Tbk. Nah, yang kedua itu pembahasannya ini tuh mencakup pemanfaatan teknologi AI dalam pengelolaan informasi dan pengambilan keputusan strategis perusahaan. Nah, yang ketiga itu analisis ini itu dilakukan berdasarkan kondisi bisnis dan transformasi digital yang dijalankan PT Telkom Indonesia Tbk. Selanjutnya itu penelitian ini tuh tidak membahas aspek teknis pemrograman, algoritma, maupun pengembangan perangkat lunak secara detail. Selanjutnya itu, perancangan sistem ini tuh dilakukan pada tingkat kebutuhan bisnis atau business requirements sesuai pendekatan business requirements dokumen atau BRD. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama kita masuk ke subbab 2.1 mengenai sistem informasi. Pada subbab 2.1 ini, kita akan masuk ke dalam 2.1.1 mengenai pengertian sistem. Jadi, sistem itu adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja secara terintegrasi
untuk mencapai tujuan tertentu melalui proses input, proses output, serta mekanisme pengendalian dan umpan balik atau feedback. Dalam organisasi, sistem itu mencakup tidak hanya teknologi, tetapi juga manusia, prosedur, sumber daya, kebijakan, dan struktur organisasi yang saling berinteraksi. Konsep sistem ini tuh penting karena organisasi menghadapi lingkungan bisnis yang kompleks dan dinamis. Jadi, melalui pendekatan sistem, seluruh sumber daya dapat bekerja secara sinergis untuk mendukung koordinasi, pengendalian, serta kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan guna mencapai tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya itu kita masuk ke 2.1.2 mengenai pengertian informasi. Jadi informasi itu adalah data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Dalam organisasi, informasi menjadi dasar bagi manajemen untuk merencanakan, menjalankan, dan mengendalikan kegiatan bisnis. Agar bermanfaat, informasi itu harus akurat, relevan, tepat waktu, lengkap, dan dapat dipercaya. Di era digital ini, informasi juga menjadi aset penting karena dapat digunakan untuk memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan efisiensi kerja, menemukan peluang bisnis, dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang pengertian sistem informasi. Nah, sistem informasi itu merupakan gabungan antara manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan jaringan komunikasi yang bekerja secara terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasinya. Nah, sistem ini itu berperan dalam mendukung kegiatan operasional, pengambilan keputusan, pengendalian, koordinasi, serta perencanaan organisasi. Di dalam perkembangan teknologi digital, sistem informasi itu sudah menjadi fondasi utama transformasi digital yang membantu organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pasar. Nah, perannya sendiri telah berkembang dari sekadar alat pengolahan data dan administrasi menjadi aset strategis yang mendukung efisiensi operasional, peningkatan layanan pelanggan, inovasi, serta penciptaan keunggulan kompetitif dan nilai bisnis bagi organisasi. Selanjutnya di sini ada poin ke-2.1.4 yaitu komponen sistem informasi. Di mana sistem informasi ini terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware, di mana komponen fisik seperti komputer, server, perangkat penyimpanan data, jaringan, serta teknologi modern seperti cloud computing dan Internet of Things atau IoT yang digunakan untuk mengolah dan juga menyimpan data. Kemudian yang kedua itu ada perangkat lunak ataupun software, di mana program yang digunakan untuk mengolah perangkat keras dan juga mendukung proses bisnis seperti sistem ERP, kemudian CRM dan juga SCM, dan ada business intelligence atau BI. Yang berikutnya, yang ketiga itu ada data, di mana fakta atau informasi mentah yang menjadi bahan utama dalam menghasilkan informasi. Kualitas data sangat mengaruhi kualitas informasi yang dikasih. Berikutnya ada prosedur, di mana aturan dan juga langkah kerja mengatur penggunaan sistem informasi agar berjalan secara konsisten, aman, dan sesuai dengan standar organisasi. Kemudian ada sumber daya manusia atau people, di mana seluruh pihak yang terlibat dalam penggunaan dan juga pengolahan sistem informasi melalui manajer, analisis programmer, hingga penggunaan akhir. Keberhasilan sistem sangat bergantung pada komponen penggunanya. Kemudian terakhir itu ada prosedur, di mana infrastruktur yang memungkinkan komunikasi dan juga pertukaran data secara cepat dan juga real time, baik melalui internet, intranet maupun teknologi cloud. Kemudian di sini ada 2.1.5 yaitu peran sistem informasi dalam organisasi, di mana pada awalnya sistem informasi digunakan untuk mendukung kegiatan administrasi dan juga pencatatan transaksi. Namun, perkembangan teknologi dan juga kebutuhan bisnis yang semakin kompleks telah menjadi sistem informasi sebagai faktor strategis yang berperan penting dalam keberhasilan organisasi. Di mana yang pertama itu ada mendukung efisiensi operasional, di mana sistem informasi membantu mengotomatisasi proses bisnis sehingga meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, mempercepat pekerja, dan juga meminimaliskan kesalahan. Kemudian yang selanjutnya itu ada mendukung pengambilan keputusan manajerial, di mana sistem informasi menyediakan data dan juga informasi yang akurat untuk membantu manajemen untuk perencanaan, pengendalian, dan juga pengambilan keputusan berbasis data.
Oke, selanjutnya itu ada meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, di mana analisis data pelanggan memungkinkan organisasi memberikan layanan yang lebih cepat dan juga personal untuk meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Kemudian yang selanjutnya itu mendukung inovasi dan juga transformasi digital, di mana sistem informasi menjadi dasar penerapan bagi teknologi digital seperti AI, big data, cloud computing, IoT, dan juga blockchain yang mendukung perubahan proses bisnis dan juga inovasi organisasi. Kemudian yang selanjutnya itu menciptakan keunggulan kompetitif, di mana sistem informasi membantu organisasi meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan juga kemampuan merespon perubahan pasar sehingga mampu bersaing lebih baik dibandingkan dengan kompetitor. Kemudian selanjutnya itu mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi, di mana sistem informasi mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan jangka panjang organisasi melalui pemantauan kinerja, pengolah resiko, serta evaluasi dan implementasi strategis bisnis. Selanjutnya di sini ada poin 2.2 yaitu Artificial Intelligence atau AI. Di mana di poin pertama yaitu 2.21 di sini ada pengertian AI. Di mana AI atau kecerdasan buatan merupakan teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir manusia, seperti belajar dari data, mengenali pola, melakukan penalaran, memahami bahasa, dan juga membantu pengambilan keputusan. Di era transformasi digital, AI menjadi teknologi penting karena mampu mengolah dan juga menganalisis data dalam jumlah besar secara cepat dan juga akurat. Pemahaman AI membantu orang untuk meningkatkan efisien operasional, mengolah informasi dengan lebih baik, memberikan layanan yang lebih personal kepada pelanggan, serta mendukung pengambilan keputusan strategi. Nah, di mana menurut Turban, Pollard, dan juga Word 2021, AI memungkinkan sistem komputer menjalankan tugas-tugasnya yang biasa membutuhkan kecerdasan manusia. Oleh karena itu, AI tidak hanya berfungsi sebagai alat pengolah data, tetapi juga sebagai teknologi yang dapat menghasilkan wawasan dan juga informasi bernilai untuk membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya. Kemudian poin ke 2.2.2 yaitu karakteristik AI, di mana AI ini memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dari sistem komputer biasanya, yaitu yang pertama itu ada machine learning, di mana mampu belajar dari data dan pengalaman untuk meningkatkan kinerja secara otomatis. Kemudian yang kedua itu ada logical reasoning, yaitu mampu menganalisis informasi dan juga memberikan solusi atau keputusan yang logis. Kemudian yang ketiga itu ada pattern recognition, yaitu mampu mengenali pola, tren, anomali, dan data dalam jumlah besar. Kemudian poin keempat yang terakhir itu ada natural language processing, di mana mampu untuk memahami dan juga memproses bahasa manusia sehingga interaksi antara manusia dan komputer menjadi lebih alami. Nah, AI itu tidak hanya menjalankan perintah yang telah diprogram, tetapi juga dapat belajar menganalisis dan juga membantu mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia. Kemudian poin 2.2.3 di sini ada jenis-jenis AI, di mana kecerdasan buatan atau AI ini dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi, kemampuan, dan batasan operasional menjadi 3 kategori utama. Yang pertama itu ada narrow AI atau AI yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu seperti sistem rekomendasi dan juga pengenalan wajah. Kemudian berikutnya itu ada general AI, di mana AI ini yang memiliki kemampuan intelektual serta manusia dan dapat menyelesaikan berbagai jenis masalah. Kemudian yang terakhir itu ada generative AI, di mana AI ini mampu menganalisis konten baru seperti teks, gambar, kode, dan juga audio. Nah, secara keseluruhan, AI ini menunjukkan perbedaan kemampuan antara sistem yang hanya menjalankan tugas spesifik, sistem yang memiliki kecerdasan setara dengan manusia, dan juga sistem yang mampu menghasilkan konten baru secara otomatis. Kemudian ada poin 2.2.4 yaitu ada penerapan AI dalam bisnis, yang dimana AI ini telah diterapkan di berbagai sektor bisnis untuk meningkatkan efisien, kualitas layanan, dan juga pengambilan keputusan. Di mana poin pertama merupakan telekomunikasi dan juga digital service, di mana AI ini digunakan untuk mengoptimalkan jaringan, menjaga kualitas layanan, serta menganalisis perilaku pelanggan guna untuk menggunakan resiko pelanggan berpindah ke kompetitor.
Kemudian berikutnya itu ada perbankan dan juga jasa keuangan, di mana AI juga membantu untuk mendeteksi penipuan atau fraud detection untuk mengolah resiko dan juga mempercepat proses penilaian kredit secara lebih akurat. Berikutnya ada pelayanan kesehatan, di mana AI ini digunakan untuk membantu diagnosis penyakit melalui analisis data dan citra medis, sehingga meningkatkan akurasi serta mempercepat deteksi penyakit. Di mana intinya AI itu membantu organisasi untuk mengolah data secara lebih cepat dan akurat untuk meningkatkan efisien operasional, kualitas layanan, dan juga daya saing bisnis. Kemudian di poin 2.2.5 di sini ada manfaat AI bagi organisasi, di mana implementasi artificial intelligence atau AI itu menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi digital organisasi, di mana pemanfaatan AI ini terbukti dapat meningkatkan efisien proses bisnis serta kualitas pengambilan keputusan dalam perusahaan. Yang pertama itu ada pengambilan keputusan berbasis data. Di sini AI itu mampu membuat menganalisis data secara real time sehingga keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan juga berdasarkan fakta. Kemudian yang kedua itu ada efisiensi biaya dan juga operasional. Otomatis tugas-tugas rutin ini membantu mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas, dan juga mempercepat respon organisasi terhadap perubahan pasar. Kemudian yang terakhir itu ada penciptaan nilai dan juga keunggulan kompetitif. Nah, AI ini juga dapat membantu data menjadi informasi yang bernilai untuk mendukung inovasi, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan juga menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, di mana secara keseluruhan, AI itu dapat membantu organisasi menjadi lebih efisien, adaptif, dan juga kompetitif di era digital. Kemudian di pembahasan selanjutnya itu ada 2.3 terkait dengan transformasi digital. Nah, transformasi digital ini merupakan fenomena penting dalam perkembangan teknologi informasi yang mengubah cara organisasi beroperasi, menciptakan nilai, serta berintegrasi dengan pelanggan. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi seperti cloud computing, artificial intelligence atau AI, kemudian ada Internet of Things, dan juga Big Data Analisis. Organisasi dituntut untuk beradaptasi agar dapat kompetitif di era digital. Transformasi digital tidak hanya berfokus pada adopsi teknologi baru, tetapi juga mencakup perubahan mendasar pada strategi bisnis, model operasional, serta budaya organisasi. Perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi digital secara efektif akan memperoleh keunggulan kompetitif melalui peningkatan efisiensi, inovasi produk dan layanan, serta pengalaman pelanggan yang juga lebih baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke 2.3 yaitu mengenai transformasi digital. Di sini ada 2.3.1 yaitu mengenai pengertian transformasi digital. Jadi transformasi digital adalah proses perubahan organisasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, kinerja, inovasi, dan daya saing perusahaan. Transformasi digital juga tidak hanya melibatkan penggunaan teknologi baru, tapi juga mencakup perubahan pada proses bisnis, cara kerja, layanan pelanggan, dan keputusan berbasis data. Selain itu, keberhasilannya juga bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan budaya organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan. Intinya, transformasi digital ini merupakan perubahan menyeluruh yang mengintegrasikan teknologi, proses bisnis, dan SDM untuk menciptakan nilai tambah serta meningkatnya daya saing organisasi di era digital. Lalu ada 2.3.3 yaitu mengenai faktor pendorong transformasi digital. Jadi transformasi digital ini didorong oleh berbagai faktor yang membuat organisasi perlu beradaptasi agar tetap kompetitif. Yang pertama, perkembangan teknologi seperti AI, cloud computing, IoT, dan big data yang membuka peluang peningkatan efisiensi dan inovasi. Lalu juga ada perubahan kebutuhan pelanggan yang menginginkan layanan lebih cepat, mudah, dan personal. Lalu persaingan bisnis yang semakin ketat sehingga perusahaan harus lebih inovatif dan juga efisien. Lalu ada peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui otomatisasi proses bisnis. Selanjutnya itu pemanfaatan data sebagai aset strategis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, perubahan lingkungan eksternal seperti globalisasi, ekonomi digital, dan pandemi yang mempercepat adopsi teknologi, serta kebutuhan menjadi lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan bisnis yang cepat. Nah, selanjutnya ini mengenai manfaat transformasi digital bagi perusahaan, di mana transformasi digital ini
memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja dan daya saing di era digital. Yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi dan integrasi proses bisnis, sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat, akurat, dan juga hemat biaya. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan analitik untuk menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan berbasis fakta. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan yang lebih cepat, responsif, dan sesuai kebutuhan pelanggan. Serta yang terakhir itu mendorong inovasi produk dan layanan agar perusahaan mampu mengikuti perkembangan pasar dan kebutuhan pelanggan. Nah, di sini juga masih ada lanjutan dari manfaat transformasi digital bagi perusahaan, yang dimana kelanjutannya itu ada meningkatkan daya saing perusahaan melalui efisiensi, adaptabilitas, dan penciptaan nilai yang lebih baik dibandingkan pesaing, lalu juga ada meningkatkan kolaborasi dan komunikasi dengan dukungan sistem digital yang memungkinkan kerjasama lebih efektif, lalu juga meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi organisasi dalam menghadapi perubahan teknologi, pasar, dan regulasi. Intinya, secara keseluruhan, si transformasi digital ini membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, kualitas layanan, dan keunggulan kompetitif, sehingga mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan bisnis yang dinamis. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke poin baru, yaitu 2.4 mengenai sistem informasi berbasis artificial intelligence. Yang pertama ini ada konsep integrasi AI dalam sistem informasinya. Jadi, integrasi artificial intelligence atau AI dalam sistem informasi ini membantu organ yang lebih akurat serta mendukung pengambilan keputusan learning dan juga analisis data. Nah, tapi penerapan AI juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain itu ada integrasi dengan sistem lama yang belum siap mendukung teknologi AI, lalu yang kedua ada kualitas data yang harus akurat, lengkap, dan terkelola dengan baik. Yang ketiga ada kesiapan sumber daya manusia dalam memahami dan menggunakan teknologi AI, lalu juga ada biaya implementasi yang sistem serta keamanan data yang harus dijaga karena AI mengelola data dalam jumlah besar dan seringkali bersifat sensitif. Di sini juga ada peran AI dalam pengelolaan data, di mana peran AI ini dalam pengelolaan meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas dalam proses pengambilan keputusan. AI ini tuh dapat menganalisis data dalam jumlah besar secara lebih cepat dan akurat, sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi organisasi. Yang pertama ini, peran AI dalam pengelolaan data, ada alat dan software AI dalam pengelolaan data. Jadi pengelolaan data dengan AI itu didukung oleh berbagai teknologi seperti machine learning, natural language processing atau NLP, deep learning, business intelligence, dan analytics, serta expert system. Nah, teknologi tersebut itu membantu organisasi mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan juga menyajikan data menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Di sini juga yang kedua ada menjadi tantangan implementasi AI dalam pengelolaan data, di mana penerapan AI ini masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan pemahaman terhadap teknologi AI, risiko keamanan dan kerahasiaan data, serta kualitas data yang belum memadai. Data yang tidak lengkap itu bisa jadi tidak konsisten atau tidak relevan dapat mengaruhi hasil analisis yang dilakukan oleh AI. Lalu ada masa depan AI dalam pengelolaan data, di mana perkembangan AI ini membuka peluang baru dalam pengelolaan data melalui peningkatan kemampuan analisis prediktif, penemuan wawasan baru dari data, otomatisasi proses kerja, dan dukungan terhadap pengambilan keputusan yang lebih cepat serta akurat. AI juga diperkirakan akan semakin berperan penting dalam membantu organisasi untuk mengelola dan memanfaatkan data secara efektif. Di sini juga ada AI untuk otomatisasi proses bisnis, di mana AI ini membantu perusahaan mengotomatisasi pekerjaan yang rutin dan berulang, sehingga proses bisnis itu menjadi lebih cepat, akurat, dan juga efisien. Nah, selain menjalankan tugas secara otomatis, AI juga mampu menganalisis data dan memberikan rekomendasi untuk mendukung operasional perusahaan. Di sini ada contohnya sebagai penerapan AI antara lain. Yang pertama itu ada chatbot untuk layanan pelanggan, lalu yang kedua ada prediksi permintaan pasar dan pengelolaan persediaan, lalu yang ketiga ada otomatisasi produksi di sektor manufaktur, dan yang terakhir itu manajemen inventaris dan distribusi di sektor logistik. Di sini ada 2.4.4 yaitu mengenai AI untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi artificial intelligence atau AI ini membantu perusahaan mengelola data jadi informasi yang akurat pengambilan keputusan. AI juga mampu menganalisis data secara mengenali pola dan memprediksi tren atau peluang bisnis di masa depan. Dan untuk manfaat AI-nya sendiri itu ada mempercepat analisis data, meningkatkan akurasi informasi, membantu prediksi tren dan peluang bisnis, mendukung keputusan yang lebih tepat dan berbasis data, dan antara lainnya itu juga membantu perusahaan mengambil keputusan secara lebih cepat, akurat, dan juga efektif.
Jadi selanjutnya adalah poin dari 2.5 yaitu pengambilan keputusan strategis. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama itu terkait 2.5.1 dari pengertian pengambilan keputusan. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keputusan strategis? Jadi secara konsep keputusan strategis ini adalah proses memilih alternatif tindakan yang berkaitan langsung dengan arah, kebijakan, dan juga tujuan jangka panjang dari suatu organisasi. Nah, karakteristik utama dari keputusan strategis ini adalah dampak yang sangat luas, memerlukan alokasi sumber daya yang besar, serta menjadi penentu keberlangsungan hidup organisasi di masa depan. Oleh karena itu, proses ini tuh mutlak memerlukan analisis yang sangat mendalam. Nah, di era transformasi digital seperti yang dihadapi oleh PT Telkom ini, paradigma ini tuh mengalami pergeseran. Kalau misalkan dulunya itu manajemen sering banget nih mengambil keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu atau intuisi semata. Sekarang, organisasi itu dituntut untuk beralih menggunakan pendekatan berbasis data atau data-driven decision making. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya agar setiap langkah strategis yang diambil itu bisa jauh lebih cepat, tepat, dan juga akurat. Nah, selanjutnya itu di 2.5.2 yaitu tahapan pengambilan keputusan. Jadi, menurut berbagai literatur manajemen, pengambilan keputusan itu merupakan proses yang dimulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil keputusan. Nah, di era digital ini, proses ini tuh didukung oleh pemanfaatan data, teknologi informasi, AI, dan juga yang dimana untuk membantu organisasi memperoleh informasi secara lebih tepat dan juga lebih akurat. Nah, tahapan-tahapannya itu di sini ada 6. Yang pertama itu tahapannya adalah identifikasi masalah atau peluang, di mana pada fase awal ini organisasi itu harus jeli mengenali isu krusial ataupun potensi pasar yang sedang berkembang, yang dimana itu sebagai dasar penentu tindakan. Yang kedua itu pengumpulan data dan juga analisis informasi. Nah, di sini seluruh data yang relevan itu akan dikumpulkan secara komprehensif, yang dimana untuk membedah akar penyebab dari masalah serta faktor-faktor lingkungan yang memang mempengaruhinya. Terus tahap ketiga ini adalah evaluasi alternatif, di mana setelah mendapatkan beberapa pilihan solusi, di mana setiap opsi tersebut itu akan ditimbang kembali berdasarkan rasio manfaat, biaya, risiko ataupun dengan kesesuaiannya dengan visi besar organisasinya. Yang keempat itu pemilihan alternatif terbaik. Nah, di mana organisasi itu kemudian akan mengunci satu keputusan yang dinilai paling optimal, yaitu opsi yang menawarkan keuntungan terbesar dan juga tingkat risiko yang paling minimal ataupun dapat diterima. Terus tahap kelima adalah implementasi keputusan, di mana keputusan yang telah diterapkan itu melalui program, kebijakan ataupun aktivitas operasional yang dimana melibatkan sumber daya organisasi. Dan yang terakhir itu adalah monitoring dan juga evaluasi hasil. Nah, organisasi ini akan melakukan pemantauan dan juga evaluasi untuk mengukur nih keberhasilan keputusan serta memperoleh pembelajaran dari pengambilan keputusan berikutnya. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas terkait 2.5.3 yaitu pengambilan keputusan strategis. Jadi, pengambilan keputusan strategis adalah proses menentukan kebijakan ataupun tindakan jangka panjang yang memengaruhi arah dan juga keberlangsungan organisasi. Nah, keputusan ini tuh dibuat sama manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan dan juga mengubah dari perubahan lingkungan bisnis. Nah, kalau di era digital, keputusan strategis itu semakin didukung oleh data, big data, artificial intelligence, di mana nantinya keputusan itu akan dibuat lebih cepat, akurat, dan juga efektif. Sehingga pengambilan keputusan strategis ini tuh membantu perusahaan untuk menentukan arah bisnis yang tepat dan juga meningkatkan daya saing di masa depan. Nah, selanjutnya poin 2.5.4 yaitu peran sistem informasi dan pengambilan keputusan. Nah, jadi sistem informasi itu berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan dengan mengumpulkan, mengolah, dan juga menyajikan data menjadi informasi yang berguna bagi manajemen. Nah, di mana informasi tersebut itu membantu organisasi memahami kondisi bisnis, mengidentifikasi masalah, dan juga menentukan keputusan yang tepat. Nah, perkembangan teknologi seperti business intelligence atau BI, terus big data dan juga AI, itu akan semakin meningkatkan kemampuan sistem informasi dalam menyediakan analisis, prediksi, dan juga rekomendasi yang lebih akurat. Nah, di mana hal ini itu mendorong penerapan dari data-driven decision making, yang di mana data-driven decision making itu adalah pengambilan keputusan berdasarkan data dan juga fakta. Sehingga nantinya sistem informasi itu akan membantu organisasi untuk menghasilkan keputusan yang lebih cepat. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang baru yaitu 2.6 atau analisis SWOT. Yang pertama itu pengertian SWOT. Jadi analisis SWOT ini adalah metode yang digunakan untuk melakukan evaluasi kondisi internal ataupun eksternal dalam organisasi untuk melakukan penyusunan strategi. Jadi analisis SWOT ini tuh terdiri dari strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities, peluang, dan juga risk atau ancaman. Nah, jadi dari analisis SWOT ini, perusahaan itu akan mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan juga ancaman dari lingkungan eksternal.
Nah, hasil analisis ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi yang tepat dan juga mendukung pencapaian tujuan dari organisasi. Sehingga analisis SWOT itu akan bantu perusahaan untuk memahami posisinya saat ini dan juga menentukan strategi yang paling sesuai buat menghadapi persaingan dan juga perubahan lingkungan bisnis. Nah, tadi kan kita udah memahami terkait pengertiannya. Nah, kira-kira komponen SWOT itu apa aja? Nah, komponen SWOT ini terdiri dari 4 aspek. Ada strengths, weakness, opportunities, dan juga traits. Yang dimana itu sebagai dasar penyusunan dari strategi. Jadi, strength itu adalah keunggulan internal perusahaan seperti SDM, teknologi, dan juga keuangan. Kalau misalkan weakness itu adalah keterbatasan internal yang memang akan menghambat kinerja dari perusahaan. Nah, terus yang opportunities adalah peluang dari lingkungan eksternal seperti perkembangan teknologi ataupun juga pertumbuhan pasar. Yang terakhir itu traits. Jadi traits ini adalah ancaman eksternal seperti persaingan dan juga perubahan regulasi. Kalau secara keseluruhan, SWOT itu tuh nanti akan membantu organisasi untuk memahami kondisi internal ataupun juga eksternal untuk merumuskan strategi yang lebih tepat dan juga efektif. Nah, selanjutnya itu poin 2.6.3 yaitu fungsi SWOT dalam perencanaan strategis. Jadi analisis SWOT ini tuh digunakan untuk memahami kondisi internal dan juga eksternal organisasi sebelum mereka tuh melakukan penyusunan strategi. Nah, SWOT kan terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan traits, yang dimana ini tuh kan akan membantu perusahaan untuk melihat posisinya saat ini. Nah, faktor internal seperti SDM, teknologi keuangan, dan juga proses bisnis itu akan dianalisis untuk mengetahui kekuatan dan juga kelemahannya. Sementara kalau faktor eksternal itu akan melihat peluang dari ancaman, di mana hasil analisis ini membantu perusahaan untuk menyusun strategi yang lebih tepat, memanfaatkan peluang, memperbaiki kelemahan, dan juga mengantisipasi ancaman. Dalam sistem informasi, SWOT itu juga digunakan untuk menilai kesiapan teknologi dan juga mendukung transformasi digital. Selanjutnya itu poin 2.7 yaitu mengenai Porter's Five Force. Jadi, Porter's Five Force ini adalah model untuk melakukan analisis tingkat persaingan dalam industri dan menentukan daya saing perusahaan berdasarkan 5 kekuatan. Ada pendatang baru, produk pengganti, kekuatan pembeli, kekuatan pemasok, dan juga persaingan antar perusahaan. Di mana model ini tuh nantinya akan membantu perusahaan untuk memahami tekanan kompetisi, peluang, dan juga ancaman untuk menyusun strategi yang lebih tepat, terutama di era digital dan juga yang dimana persaingan itu akan semakin ketat. Nah, intinya Five Force ini tuh digunakan untuk menilai nih persaingan industri dan juga membantu perusahaan menentukan strategi agar tetap kompetitif. Jadi, 5 kekuatan persaingan itu menurut Porter 2008, jadi profitabilitas dan juga tingkat persaingan suatu industri itu dipengaruhi oleh 5 kekuatan utama yang dikenal sebagai Five Force. Nah, kelima kekuatan tersebut tuh membantu perusahaan memahami kondisi persaingan. Yang pertama, ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Jadi, ancaman pendatang baru itu menunjukkan kemungkinan masuknya perusahaan baru ke dalam industri. Jadi semakin tinggi hambatan yang masuk seperti modal, teknologi, dan juga regulasi, itu akan semakin rendah juga ancaman dari pendatang baru. Nah, yang kedua itu adalah kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyer power. Jadi, kekuatan pembeli ini tuh akan menggambarkan kemampuan pelanggan dalam mempengaruhi harga, kualitas, dan juga layanan. Di mana kekuatan ini itu kalau meningkat ketika pelanggan itu memiliki banyak pilihan dan juga biaya perpindahan yang rendah. Di sini yang ketiga adalah kekuatan tawar-menawar pemasok atau supplier power. Yang keempat itu ada ancaman produk atau jasa pengganti atau trade off substitute product or service, dan juga persaingan antar perusahaan yang ada atau competitive rivalry. Oke, sekarang kita masuk ke peran Five Force dalam analisis industri. Jadi model Porter's Five Force ini digunakan untuk menganalisis tingkat persaingan industri dan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Nah, model ini tuh membantu perusahaan untuk paham sama lingkungan eksternal, identifikasi peluang dan ancaman, serta menyusun strategi yang tepat. Nah, dalam penelitian ini, si Five Force ini digunakan untuk menganalisis persaingan industri telekomunikasi yang dihadapi PT Telkom Indonesia Tbk, guna mendukung pengembangan sistem informasi berbasis AI dan transformasi digital perusahaan. Sekarang masuk ke bab yang berbeda, yaitu 2.8, itu Business Requirement Document atau BRD. Jadi, Business Requirement Document atau BRD itu adalah dokumen formal yang menjelaskan kebutuhan bisnis yang harus dipenuhi oleh suatu sistem informasi. Nah, BRD ini berfungsi sebagai acuan utama dalam pengembangan sistem dengan menjembatani kebutuhan bisnis dan tim teknis. BRD ini fokus pada apa yang dibutuhkan sama organisasi dan bukan pada cara membuatnya, sehingga dia jadi dasar komunikasi antara pihak dan juga pengembang. Dokumen ini juga bantu untuk menyamakan pemahaman semua pihak mengenai tujuan, kebutuhan,
nilai sistem yang akan dibangun. Dalam proyek ini, terutama yang menggunakan Artificial Intelligence, BRD ini sangat penting untuk mastiin sistem yang dikembangkan benar-benar memberikan manfaat bisnis yang jelas, seperti efisiensi dan peningkatan kerja. Lalu masuk ke tujuan bisnis requirement document. Jadi BRD ini berfungsi sebagai dokumen utama untuk mendefinisikan dan menyepakati kebutuhan bisnis sebelum pengembangan sistem dilakukan. Dokumen ini tuh akan membantu mengurangi resiko kegagalan proyek, memastikan keselarasan antara tujuan bisnis dan teknologi menjadi dasar penyusunan spesifikasi sistem, serta mencegah terjadinya scope creep yang dapat menyebabkan keterlambatan dan pembengkakan biaya proyek. Selain itu, BRD ini mendukung optimalisasi investasi teknologi agar memberikan nilai bisnis yang maksimal. Lalu ada komponen dari BRD. Jadi menurut Yates tahun 2022, BRD yang ideal ini harus memuat beberapa dokumen utama, yaitu latar belakang proyek yang menjelaskan kondisi dan alasan proyek tersebut dilakukan, tujuan bisnis yang ingin dicapai, ruang lingkup proyek, serta identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek. Selain itu, BRD mencakup kebutuhan bisnis fungsional dan non-fungsional sebagai dasar pengembangan sistem. Dokumen ini juga memuat kriteria keberhasilan untuk mengukur pencapaian proyek serta resiko dan juga asumsi untuk mengantisipasi hambatan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek. Lalu ada peran dalam pengembangan sistem informasi. Jadi BRD ini tuh dia punya peran dalam seluruh siklus pengembangan sistem informasi, di mana dokumennya itu jadi acuan utama sejak tahap analisis, desain, pengembangan, hingga pengujian untuk mastiin sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan bisnis. Jadi BRD ini tuh akan bantu untuk ngarahin perancangan sistem, panduan buat tim pengembang dalam membangun sistem, dan juga menjadi dasar pengujian untuk mastiin sistemnya itu sesuai sama kebutuhan awal. Nah, dalam konteks PT Telkom, BRD ini berperan sebagai pengendali nilai strategis dalam implementasi AI, kayak otomatisasi jaringan, optimalisasi bandwidth, dan layanan pelanggan berbasis AI. Dengan BRD, setiap implementasi teknologi itu pastiin bisa memberikan manfaat nyata kayak efisiensi biaya, pengurangan kesalahan, dan peningkatan daya saing perusahaan. Lalu masuk ke Key Performance Indicator atau KPI. Jadi KPI ini adalah indikator utama yang digunakan buat ukur tingkat keberhasilan organisasi, proses bisnis, atau sistem dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. KPI ini berfungsi sebagai alat ukur kinerja yang sifatnya objektif, terukur, dan berkelanjutan. Nah, dalam era digital, KPI ini digunakan untuk menilai apakah penerapan sistem informasi dan teknologi itu memberikan manfaat nyata terhadap tujuan organisasi seperti peningkatan efisiensi, kualitas layanan, dan kinerja bisnis. KPI juga bantu organisasi untuk menerjemahkan tujuan strategis jadi ukuran yang jelas, identifikasi pencapaian dan masalah kinerja, serta mengontrol penggunaan sumber daya secara lebih efektif. Lalu ada karakteristik KPI yang baik. Jadi KPI yang baik tuh harus mampu menggambarkan pencapaian tujuan organisasinya secara jelas, objektif, dan terukur. Karena itu, dia perlu disusun secara sistematis biar benar-benar sesuai dengan kondisi kinerja organisasi. Nah, karakteristik utama dari KPI itu yang pertama dia relevan sama tujuan organisasi. Lalu dapat diukur baik kuantitatif maupun kualitatif, akurat dan konsisten agar dapat dipercaya dan dibandingkan dari waktu ke waktu, mudah dipahami pengguna agar evaluasi lebih efektif, dan dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan kinerja. Maka KPI yang baik, dia tuh nggak cuma mengukur kinerja, tapi juga bantu organisasi mengevaluasi dan meningkatkan pencapaian tujuan secara berkelanjutan. Lalu KPI dalam evaluasi sistem informasi. KPI itu digunakan untuk mengukur sejauh mana sistem informasi mampu mendukung proses bisnis dan tujuan organisasi. Pengukuran ini mencakup aspek teknis kayak ketersediaan sistem, kecepatan akses, waktu respon, keamanan data, dan keberhasilan transaksi, serta aspek non-teknis seperti kepuasan pengguna, tingkat pemanfaatan sistem, produktivitas, dan efisiensi kerja. Selain itu, KPI juga bantu organisasi mengevaluasi kontribusi sistem informasi terhadap kinerja bisnis, mendukung perbaikan berkelanjutan, dan memastikan bahwa investasi teknologi informasi itu memberikan nilai tambah yang optimal bagi organisasi. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan inti, yaitu dari bab 3, yang dimana dari 3.1 itu ada executive summary. Jadi sedikit gambaran, kalau executive summary ini tuh sebenarnya adalah ringkasan singkat dari seluruh isi project yang udah dirancang. Jadi tujuannya itu agar nantinya akan memberikan pemahaman secara langsung terkait esensi masalahnya, solusi, dan juga manfaat dari proyek ini dalam waktu yang cepat. Nah, seperti yang kita tahu,
PT Telkom Indonesia itu kan sedang gencar melakukan transformasi digital lewat strategi TLKM 30 dan juga Five Bold Moves, yang dimana ini tuh untuk memperkuat layanan connectivity mereka, terus juga platform dan juga digital service mereka. Nah, karena layanannya itu sangat besar dan juga pelanggannya itu kan ada jutaan, otomatis Telkom tuh akan menghasilkan data yang luar biasa banyaknya nih setiap harinya, mulai dari data operasional sampai data transaksi bisnis. Tapi masalahnya adalah data-datanya itu kan semakin tersebar dan juga terpisah di masing-masing unit bisnis. Dampaknya itu ketika manajemen nantinya akan membutuhkan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan, proses menyatukan datanya itu kan akan makan waktu yang cukup lama. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, di proyek ini tuh kami membahas terkait solusi berupa pengembangan AI-based Strategic Decision Support System. Jadi, sistem ini tuh nantinya akan mengintegrasikan seluruh data yang terpisah, lalu diolah menggunakan teknologi AI dan juga business intelligence untuk menghasilkan analisis, prediksi, hingga rekomendasi strategi otomatis bagi manajemen. Nah, melalui implementasi sistem ini, harapannya Telkom itu bisa mengambil keputusan secara jauh lebih cepat. Juga koordinasi antar unit itu akan semakin kuat. Dan yang paling penting bisa mendukung kesuksesan Telkom untuk bertransformasi menjadi perusahaan digital telco berbasis data dan juga AI. Selanjutnya, setelah ada executive summary, itu ada purpose of this document. Jadi, PT Telkom Indonesia ini terus melakukan transformasi digital untuk menghadapi perkembangan teknologi dan juga kebutuhan pelanggan yang semakin dinamis. Meningkatnya volume data dari berbagai aktivitas bisnis, itu mendorong kebutuhan akan sistem yang mampu mengelola dan juga mengolah data menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Nah, sebenarnya dokumen ini tuh disusun untuk memberikan gambaran mengenai perencanaan pengembangan AI-based Business Intelligence System pada PT Telkom Indonesia, di mana sistem ini juga diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengintegrasikan data dari berbagai sumber, melakukan analisis secara lebih cepat dan juga akurat, serta menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Selain itu, dokumen ini juga bertujuan untuk menjelaskan kebutuhan bisnis yang ada saat ini, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi perusahaan, serta memberikan usulan solusi sistem informasi yang sesuai dengan arah transformasi digital PT Telkom Indonesia. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, manfaat, dan juga ruang lingkup pengembangan sistem yang akan dilakukan. Nah, secara khusus, tujuan dari dokumen ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menjelaskan latar belakang dan kebutuhan bisnis, di mana dokumen ini itu menjelaskan kondisi bisnis PT Telkom Indonesia yang mengelola data dalam jumlah besar, sehingga memerlukan sistem yang mampu mengelola data secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu yang kedua itu mendukung strategi transformasi digital perusahaan, di mana sistem yang diusulkan diharapkan dapat mendukung transformasi digital PT Telkom Indonesia melalui pemanfaatan artificial intelligence dan business intelligence untuk meningkatkan efisiensi operasional serta daya saing perusahaan. Lalu yang ketiga itu memberikan arahan dalam pengembangan sistem informasi, yang dimana dokumen ini juga menjadi pedoman pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, meliputi integrasi data, dashboard real-time, analisis prediktif, dan juga rekomendasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, yang keempat, itu mengoptimalkan pemanfaatan data perusahaan, di mana data yang dimiliki perusahaan ini kan merupakan aset yang sangat berharga. Maka dari itu, dokumen ini tuh bertujuan untuk menunjukkan bagaimana teknologi AI-based Business Intelligence dapat dimanfaatkan untuk mengubah data menjadi informasi yang lebih bernilai dan mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Lalu yang kelima, itu menjadi dasar perencanaan implementasi sistem, di mana dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan dalam proses implementasi sistem yang diusulkan, mulai dari identifikasi kebutuhan, ruang lingkup proyek, manfaat yang diharapkan, hingga target yang ingin dicapai setelah sistem diterapkan. Nah, di sini kita masuk ke poin 3.3, yaitu mengenai bisnis strategi. Di mana dalam bisnis strategi itu yang pertama ada visi. Jadi, PT Telkom Indonesia TBK ini memiliki visi menjadi perusahaan telekomunikasi digital kelas dunia yang memberikan dampak besar di tingkat regional, serta membangun ekosistem digital yang menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan. Nah, visi ini tuh menunjukkan transformasi Telkom dari penyedia layanan telekomunikasi menjadi penyedia solusi digital yang lebih komprehensif. Perubahan tersebut juga didorong oleh kebutuhan pelanggan yang semakin beragam, mencakup layanan data, cloud computing, data center, platform digital, dan juga solusi teknologi lainnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Telkom tuh harus memperkuat kapabilitas digital dan memperluas portofolio layanannya. Selain itu, Telkom di tingkat regional melalui pengembangan infrastruktur, teknologi, dan pengelolaan data, yang dimana upaya ini tuh diwujudkan melalui berbagai inisiatif transformasi digital seperti pengembangan data center, cloud computing, digital platform, dan big data analytics. Next.
Dan datanya itu menjadi aset strategis bagi perusahaan karena berasal dari aktivitas pelanggan, operasional jaringan, transaksi layanan, dan berbagai unit bisnis lainnya, di mana pemanfaatan data secara optimal itu dapat menghasilkan informasi yang mendukung peningkatan kinerja dan pengambilan Business Intelligence System berperan dalam menganalisis data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi yang akurat dan juga relevan. Pemanfaatan artificial intelligence juga memungkinkan perusahaan memperoleh insight mengenai kondisi bisnis, perilaku pelanggan, tren pasar, dan juga potensi risiko. Informasi ini dapat menyusun strategi, meningkatkan efisiensi, dan mengembangkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, AI-based Business Intelligence System mendukung pencapaian visi Telkom melalui peningkatan kualitas pengambilan keputusan, efisiensi bisnis, dan juga daya saing perusahaan. Misi, di mana misinya itu merupakan pernyataan yang menjelaskan tujuan utama organisasi dan menjadi dasar dalam menjalankan strategi bisnis. Nah, sebagai perusahaan yang sedang bertransformasi menjadi digital telecommunication company, Telkom ini memiliki 3 misi utama. Yang pertama itu menjadi perusahaan telekomunikasi digital terbaik di Indonesia yang berdampak di tingkat internasional. Lalu yang kedua, membangun organisasi yang agile, kolaboratif, dan juga berorientasi pada hasil. Lalu yang ketiga, menghadirkan pelayanan terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, dari ketiga misi tersebut itu menunjukkan bahwa arah pengembangan Telkom nggak hanya fokus pada penyediaan layanan telekomunikasi, tapi juga pada penguatan kapabilitas digital, peningkatan kualitas tata kelola perusahaan, dan juga penciptaan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Misi yang ditetapkan juga mencerminkan kebutuhan perusahaan untuk beradaptasi terhadap perubahan industri yang semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, pemanfaatan data, serta meningkatnya ekspektasi pelanggan terhadap kualitas pelayanan. Nah, di mana dari ketiga misi tersebut, di misi pertama itu berfokus pada penguatan layanan digital melalui pengembangan data center, cloud computing, platform digital, dan solusi teknologi lainnya untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Lalu kalau untuk di misi kedua, itu menekankan pentingnya tata kelola yang efektif melalui pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data. Sementara itu di misi ketiga itu berorientasi pada peningkatan kualitas layanan melalui pemanfaatan data untuk memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan. Nah, pengembangan AI-based Business Intelligence System ini memiliki ketertarikan yang kuat juga dengan ketiga misi tersebut. Sistem ini tuh memungkinkan integrasi dan analisis data dari berbagai unit bisnis dalam satu platform terpusat sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan juga akurat. Selain itu, pemanfaatan artificial intelligence juga memungkinkan analisis prediktif, pemantauan kinerja, serta identifikasi pola pelanggan secara otomatis. Dengan demikian, sistem ini tuh dapat mendukung transformasi digital, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat tata kelola perusahaan, dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Selain itu juga di bisnis strategi ini ada goals atau tujuan dari strategisnya, di mana goals itu adalah hasil yang diinginkan organisasi dalam jangka menengah hingga panjang. Goals juga merupakan pernyataan yang lebih konkret daripada visi dan misi, tetapi belum seoperasional objektif. Nah, goals ini bertindak sebagai jembatan antara aspirasi strategis dan eksekusi bisnis sehari-hari. Goals juga sering dikaitkan dengan KPI jangka menengah, seperti pertumbuhan pendapatan, peningkatan pangsa pasar, ekspansi grafis, dan juga inovasi teknologi. Dan di PT Telkom Indonesia Tbk ini memiliki goals untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya, serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, yang dimana tujuan ini tuh menunjukkan bahwa Telkom gak hanya berfokus pada keuntungan perusahaan, tapi juga pada kontribusi terhadap perkembangan ekonomi digital. Nah, untuk goal strategi PT Telkom Indonesia-nya sendiri, itu adalah untuk Telkom terus mengembangkan infrastruktur dan layanan digital guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan teknologi yang cepat, aman, dan mudah diakses. Upaya ini tuh diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing di era digital. Selain itu, Telkom juga berkomitmen untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, investor, pemerintah, dan mitra bisnis. Yang dimana hal ini juga memerlukan pengambilan keputusan yang didukung oleh informasi yang akurat dan juga relevan. Nah, di tengah meningkatnya volume data, kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan data itu menjadi faktor penting dalam memahami kondisi bisnis, perilaku pelanggan, dan peluang pengembangan perusahaan. Di mana pengembangan AI-based Business Intelligence System itu mendukung pencapaian goals tersebut dengan mengintegrasikan dan menganalisis data untuk menghasilkan insight yang lebih cepat dan juga akurat. Sistem ini juga membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan efektivitas pengambilan keputusan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.
Selanjutnya itu ada objectives, di mana objektif itu adalah target spesifik, terukur, realistis, dan memiliki batas waktu, ataupun objektif juga adalah turunan dari goals dan biasanya digunakan dalam manajemen kinerja. Prinsip SMART di sini tuh sangat umum digunakan dalam merumuskan objektif. SMART itu ada spesifik, measurable, achievable, relevant, dan juga time bound, di mana objektif itu menjadi dasar pelaksanaan operasional, penyusunan anggaran, penilaian kinerja, serta juga perencanaan strategis jangka pendek. Nah, untuk objektivitas dari PT Telkom Indonesia yang sendiri itu berdasarkan dari profil perusahaannya, PT Telkom itu memiliki objektivitas yang berfokus pada transformasi digital, pertumbuhan bisnis berkelanjutan, dan juga penciptaan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Yang pertama, diantaranya itu mendorong transformasi digital di Indonesia, di mana Telkom ini mendukung transformasi digital nasional melalui pengembangan infrastruktur telekomunikasi, layanan digital, dan solusi teknologi untuk memperkuat ekosistem digital Indonesia. Lalu yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, di mana Telkom juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan akses telekomunikasi dan layanan digital yang mendukung berbagai sektor pembangunan. Lalu yang ketiga, memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Di sini tuh Telkom harus berfokus meningkatkan kualitas layanan dan inovasi digital untuk menjaga kepuasan pelanggan. Lalu yang keempat, itu memperkuat posisi sebagai perusahaan telekomunikasi digital kelas dunia, di mana juga Telkom terus melakukan transformasi bisnis dan inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun global. Lalu yang kelima, membangun organisasi yang adaptif dan berorientasi kinerja, di mana perusahaan ini menerapkan tata kelola yang baik, budaya kolaboratif, dan organisasi yang agile untuk menghadapi perubahan bisnis. Lalu yang keenam, itu meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan. Jadi Telkom ini berfokus pada peningkatan kualitas layanan dan inovasi digital guna menjaga kepuasan serta kepercayaan si pelanggan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan 3.4 yaitu mengenai bisnis analisis. Yang dimana 3.4.1 ini akan membahas terkait SWOT analysis. Nah, jadi di sini kita tuh akan menggunakan untuk melihat gambaran menyeluruh nih tentang kondisi dari PT Telkom saat ini. Nah, kita akan membagi pembahasannya itu menjadi dua. Yang pertama kita akan melihat dari kondisi internal perusahaan dan juga melihat dari kondisi eksternal perusahaan. Nah, untuk di kondisi internal dulu, yang pertama itu ada strength. Jadi yang pertama itu infrastruktur digitalnya itu luas dan juga terintegrasi nih, dan juga memiliki platform AI dan juga big data seperti Big Box AI, dan juga ketersediaan data yang beragam, kemitraan teknologi global, dan juga tingkat kepercayaan yang tinggi sebagai BUMN. Nah, kalau dari sisi weakness-nya, di mana integrasi data antar unit bisnis di PT Telkom itu belum optimal, dan juga pertumbuhan bisnis telekomunikasinya itu juga melambat. Nah, selanjutnya ada sisi dari eksternalnya yaitu opportunity. Jadi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia itu nantinya akan meningkatnya adopsi AI. Nah, terus juga ada dukungan regulasi pengelolaan data dan juga program transformasi digital pemerintah. Nah, kalau dari sisi threat atau ancamannya, itu di mana persaingan industrinya itu akan semakin ketat, terus juga masuknya penyedia teknologi global, terus risiko keamanan cyber, dan juga perkembangan teknologi yang memang sangat cepat. Nah, kalau misalkan tadi kita udah membahas terkait faktor internal dan juga eksternal. Nah, sekarang kita akan bahas terkait faktor pendukung, tantangan, dan juga nilai strategis sistem. Pertama, kita bisa lihat dari faktor pendukungnya, di mana PT Telkom itu sudah punya fondasi yang kuat karena infrastruktur digital dan juga volume datanya itu juga sudah cukup besar, dan di mana proses pengembangan sistem ini juga bisa berjalan lebih cepat karena Telkom itu sudah memiliki platform seperti Big Box AI, dan juga ditambah lagi adanya dukungan transformasi digital dan juga AI di tingkat nasional yang dimana itu akan membuka peluang besar untuk pengembangan yang lebih lanjut. Nah, tantangan apa sih yang harus diatasi? Nah, tantangannya itu adalah di mana fokus utamanya bagaimana mengintegrasikan data lintas unit bisnis yang saat ini itu masih terpisah. Terus Telkom juga harus mengurangi ketergantungan pada teknologi vendor global, sekaligus memitigasi ancaman dari keamanan cyber dan juga perubahan teknologi yang pergerakannya itu sangat cepat. Nah, terakhir dari semua kondisi tadi, disinilah masuk terkait nilai strategi sistem, yang dimana sistem ini tuh hadir untuk menyatukan data dari seluruh unit bisnis, lalu nantinya akan diolah agar bisa menghasilkan insight dan juga rekomendasi berbasis AI. Nah, output ini nantinya akan membantu manajemen Telkom untuk mengambil keputusan secara jauh lebih cepat dan juga akurat. Kita lanjut ke subbab dari 3.4.2 yaitu 5 Competitive Force Analysis. Jadi analisis ini itu digunakan untuk melihat sejauh mana kekuatan persaingan industri yang dihadapi oleh PT Telkom saat ini. Nah, di sini ada 5 poin utama yang sudah dianalisis. Yang pertama itu persaingan dalam industri atau competitive rivalry. Jadi
competitive rivalry ini tuh atau industri rivalry ini berada di tingkat yang tinggi, yang dimana hal ini tuh terjadi karena kompetisi di layanan telekomunikasinya dan juga pasar digital itu akan semakin ketat setiap harinya. Nah, yang kedua itu ada ancaman pendatang baru atau threats of new entrants. Jadi ini tuh dinilai berada di tingkat sedang. Artinya apa? Artinya peluang bagi startup AI ataupun business intelligence untuk masuk ke pasar ini tuh masih cukup terbuka lebar. Nah, yang ketiga ada threats of substitutes. Jadi tingkatnya itu tinggi, tergolong tinggi, di mana ini tuh dikarenakan karena sudah banyak banget platform business intelligence dan juga artificial intelligence global yang bisa menjadi alternatif bagi pengguna. Lalu yang keempat adalah kekuatan pemasok atau supplier power, yang dimana ini tuh berada di level sedang sampai tinggi. Nah, kondisi ini tuh dipengaruhi oleh adanya ketergantungan perusahaan terhadap vendor-vendor yang menyediakan teknologi cloud dan juga AI. Nah, terakhir itu terkait dari buyer power atau kekuatan pembeli. Nah, untuk buyer power sendiri, tingkatnya itu berada di tingkat sedang, di mana hal ini tuh dikarenakan pelanggan saat ini tuh masih sangat banyak pilihan layanan yang beragam di pasar. Nah, dengan memahami kelima kekuatan persaingan ini, nantinya DSS atau Decision Support System yang berbasis AI itu akan diharapkan mampu membantu Telkom untuk tetap unggul dan juga kompetitif di tengah persaingan tersebut. Nah, di sini ada poin dari 3.4.2 masih membahas terkait 5 Competitive Force Analysis, yang dimana kita akan membahas terkait implikasi terhadap sistem yang diusulkan. Nah, yang pertama itu persaingan industri yang tinggi itu akan menuntut pengambilan keputusan yang lebih cepat dan juga lebih akurat. Terus besarnya volume data Telkom itu juga menjadi sumber keunggulan kompetitif yang bisa dimanfaatkan melalui artificial intelligence. Nah, di mana sistem AI-based strategic decision support system ini akan membantu manajemen untuk menghasilkan insight yang strategis secara real time, dan juga di mana pemanfaatan AI akan mendukung peningkatan efisiensi dan juga daya saing perusahaan di tengah adanya kompetisi digital yang memang semakin ketat. Oke, selanjutnya kita akan masuk pembahasan 3.5, yaitu Project Definition. Nah, proyek ini itu bertujuan menyusun perencanaan strategis sistem informasi pada Telkom Indonesia untuk mendukung transformasi perusahaan menjadi digital telco yang memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau AI, big data, cloud computing, dan data center. Nah, sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, Telkom ini tuh menghadapi tantangan berupa meningkatnya volume data, perubahan kebutuhan pelanggan yang cepat, dan persaingan industri digital yang semakin ketat. Nah, oleh karena itu diperlukan sistem informasi yang mampu mendukung pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan berbasis data. Nah, selain itu juga, perencanaan strategi sistem informasi itu diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi informasi selaras dengan tujuan bisnis perusahaan sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional, mendorong inovasi layanan, memperbaiki pengalaman pelanggan, dan menciptakan nilai bisnis yang lebih besar. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke pembahasan 3.5.1 tentang location. Nah, yang pertama itu ada profil perusahaan. Jadi tuh PT Telkom Indonesia Tbk ini merupakan BUMN atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan telekomunikasi digital di Indonesia. Nah, mayoritas saham perusahaannya ini itu dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebesar 52,0,9%. Nah, sementara sisanya dimiliki oleh publik. Nah, seiring perkembangan teknologi, Telkom itu telah bertransformasi dari perusahaan telekomunikasi tradisional menjadi perusahaan digital yang berfokus pada kebutuhan pelanggan, inovasi, dan transformasi digital untuk menghadapi perkembangan industri yang semakin pesat. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang kantor pusatnya. Secara administratif, kantor pusat PT Telkom Indonesia ini berada di Bandung, Jawa Barat. Nah, namun operasional bisnis perusahaan itu saat ini berlokasi di Telkom Landmark Tower di Jakarta. Nah, lokasi tersebut menjadi pusat pengambilan keputusan strategis perusahaan, sekaligus juga pusat koordinasi berbagai unit bisnis dan anak perusahaan Telkom Group. Nah, selanjutnya kita masuk ke bidang usahanya. Jadi itu bidang usaha sebagai perusahaan digital telecommunication, PT Telkom Indonesia itu berfokus pada 3 bidang utama. Nah, yang pertama itu ada digital connectivity, yang kedua itu ada digital platform, dan yang terakhir itu ada digital service. Nah, jadi ketiga bidang ini tuh mencakup layanan jaringan telekomunikasi, data center, dan cloud,
Habis itu, dan Internet of Things atau IoT, Big Data, Artificial Intelligence atau AI, serta berbagai layanan digital untuk pelanggan, perusahaan, dan pemerintah. Nah, fokus bisnis ini juga menunjukkan transformasi Telkom dari perusahaan telekomunikasi tradisional menjadi perusahaan berbasis platform digital yang menjadikan data sebagai aset strategis. Nah, selanjutnya itu ada struktur bisnis Telkom. Nah, struktur bisnis PT Telkom Indonesia itu dijalankan melalui Telkom Group yang terdiri dari berbagai anak perusahaan. Nah, termasuk Telkomsel sebagai salah satu yang terbesarnya. Kegiatan bisnisnya ini mencakupi layanan, yang pertama itu ada bisnis konektivitas dan jaringan telekomunikasi, bisnis layanan digital konsumen, bisnis solusi digital enterprise, bisnis BI, yang kelima itu ada bisnis big data dan artificial intelligence, dan yang terakhir itu ada bisnis infrastruktur digital internasional melalui Telin dan berbagai anak perusahaan lainnya. Nah, struktur ini tuh menunjukkan bahwa Telkom telah membangun ekosistem digital yang terintegrasi untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke pembahasan 3.5.2 mengenai background. Nah, jadi itu yang pertama itu ada transformasi digital Telkom. Transformasi digital itu merupakan strategi utama PT Telkom Indonesia untuk berkembang menjadi perusahaan digital melalui pengembangan layanan digital, AI, data center, dan optimalisasi aset digital. Nah, strategi ini tuh bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, pengalaman pelanggan, serta daya saing perusahaan. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke pemanfaatan artificial intelligence atau AI di Telkom. Nah, PT Telkom Indonesia itu memanfaatkan artificial intelligence atau AI untuk mengolah data, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung pengambilan keputusan. Nah, AI sendiri itu digunakan dalam berbagai layanan nih, seperti analisis pelanggan, prediksi bisnis, dan pemantauan jaringan. Nah, sehingga membantu perusahaan menjadi organisasi yang berbasis data dan meningkatkan kualitas layanan. Nah, selanjutnya itu Big Data Telkom. Nah, Big Data sendiri itu merupakan aset strategis PT Telkom Indonesia yang berasal dari berbagai sumber, seperti aktivitas pelanggan, jaringan telekomunikasi, dan layanan bisnis. Nah, Big Data itu dimanfaatkan untuk menganalisis pelanggan, meningkatkan kinerja jaringan, mendeteksi potensi gangguan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Nah, dengan memanfaatkan Big Data, Telkom itu dapat menerapkan strategi bisnis berbasis data dan meningkatkan daya saing perusahaannya. Nah, selanjutnya itu Big Box. Big Box itu merupakan platform Big Data dan Artificial Intelligence atau AI milik PT Telkom Indonesia yang membantu mengintegrasi dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, platform ini tuh menyediakan berbagai layanan analitik, seperti analisis media sosial, prediksi bisnis, dan analisis perilaku pelanggan, sehingga menjadi salah satu solusi penting dalam transformasi digital. Nah, selanjutnya itu masuk ke data center. Nah, data center sendiri itu menjadi infrastruktur utama PT Telkom Indonesia dalam mendukung layanan digital, cloud computing, AI, dan big data. Nah, dengan jaringan data center yang tersebar di dalam dan luar negeri, serta pengembangan hyperscale data center, Telkom itu mampu mengelola data dalam skala besar dan mendukung pertumbuhan layanan digital serta transformasi bisnis perusahaan. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas tentang cloud computing. Nah, cloud computing ini merupakan salah satu pilar utama dari transformasi digital PT Telkom Indonesia yang menyediakan layanan komputasi yang fleksibel, efisien, dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Nah, teknologi ini tuh mendukung berbagai layanan digital seperti Big Data, Artificial Intelligence, dan IoT, serta membantu Telkom meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat inovasi, dan mendukung transformasi digital perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan 3.5.3 tentang current situation. Nah, jadi itu kita akan membahas tentang kondisi sistem informasi dan teknologi saat ini di PT Telkom. Nah, PT Telkom Indonesia itu telah memiliki ekosistem informasi dan teknologi informasi yang terintegrasi untuk mendukung operasional dan transformasi digital perusahaannya. Nah, sistem ini tuh digunakan untuk mengelola layanan pelanggan, jaringan telekomunikasi, data perusahaan, serta berbagai layanan digital berbasis cloud dan artificial intelligence. Nah, serta didukung oleh infrastruktur seperti fiber optik, data center, cloud computing, dan hyperscale data center.
Nah, Telkom sendiri itu telah menjadi teknologi informasi sebagai bagian penting dari strategi bisnis dan keunggulan kompetitif perusahaannya. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke sistem artificial intelligence yang telah digunakan oleh PT Telkom Indonesia. Yaitu PT Telkom Indonesia itu telah memanfaatkan artificial intelligence atau AI sebagai bagian dari transformasi digital. Nah, terutama itu melalui platform Big Box AI. Nah, teknologi ini itu digunakan untuk analisis data, prediksi bisnis, analisis pelanggan, deteksi potensi churn, dan peningkatan kualitas layanan secara real time. Nah, selain mendukung operasional internal, AI juga membantu Telkom membangun organisasi bisnis data atau data-driven organization dan memperkuat ekosistem digital perusahaannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi pengelolaan big data saat ini. Nah, jadi itu PT Telkom Indonesia itu mengelola data dalam jumlah besar yang berasal dari berbagai layanan dan aktivitas pelanggan melalui teknologi Big Data Analytics. Nah, teknologi ini itu dimanfaatkan untuk menganalisis perilaku pelanggan, memantau kinerja jaringan, mendeteksi potensi fraud, serta mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cepat dan berbasis data. Nah, selanjutnya itu kendala pengolahan data PT Telkom. Itu meskipun PT Telkom telah memiliki infrastruktur digital yang kuat, perusahaan itu masih menghadapi beberapa kendala dalam pengolahan data. Nah, tantangan utamanya itu meliputi pertumbuhan volume data yang sangat cepat, kompleksitas integritas data dari berbagai sistem, menjaga kualitas dan konsistensi data, serta meningkatnya resiko keamanan cyber. Nah, oleh karena itu, PT Telkom itu perlu terus memperkuat tata kelola data dan sistem keamanan untuk mendukung pengelolaan data yang efektif dan handal. Nah, selanjutnya itu ada tantangan pengambilan keputusan nih. Nah, salah satu tantangan utama PT Telkom Indonesia itu adalah mengubah data yang besar menjadi informasi yang bernilai untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, perubahan kebutuhan pelanggan, perkembangan teknologi, dan persaingan bisnis menuntut sistem yang mampu memberikan analisis dan prediksi secara cepat dan akurat. Nah, oleh karena itu, Telkom itu perlu mengintegrasikan big datanya, artificial intelligence, cloud computing, dan decision support sistemnya untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan adaptif. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke analisis kritis kondisi saat ini atau as is. Nah, PT Telkom Indonesia itu telah memiliki fondasi digital yang kuat dengan dukungan infrastruktur telekomunikasi, cloud computing, data center, big data, dan AI. Nah, namun perusahaan itu masih menghadapi beberapa tantangan nih. Nah, seperti pertumbuhan data yang sangat cepat, integrasi dan tata kelola keuangan yang belum optimal, meningkatnya risiko keamanan cyber, serta kebutuhan akan analisis real time dan pengembangan AI yang lebih luas lagi. Nah, temuan ini tuh menjadi dasar untuk menyusun strategi pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi di masa depan. Nah, selanjutnya 3.5.4, yaitu kita akan membentuk objektif. Nah, proyek AI-based Business Intelligence System diusulkan untuk membantu PT Telkom Indonesia mengelola dan memanfaatkan data perusahaan secara lebih optimal. Nah, sistem ini itu bertujuan mengintegrasikan data dari berbagai unit bisnis ke dalam satu platform yang terpusat. Nah, sehingga informasi itu dapat diolah dan dianalisis dengan lebih cepat dan akurat melalui pemanfaatan teknologi artificial intelligence. Nah, selain itu juga, sistem ini tuh diharapkan itu mampu menyediakan dashboard dan laporan bisnis secara real time, menghasilkan insight serta prediksi tren bisnis, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Nah, penerapan AI-based Business Intelligence System itu juga bertujuan meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi pengolahan data. Nah, mendukung program transformasi digital perusahaan serta meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan. Nah, dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat memperkuat daya saing dan mendukung pertumbuhan bisnis PT Telkom Indonesia secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke 3.5.5, yaitu mengenai proposed project. Nah, AI-based Business Intelligence System itu diusulkan sebagai solusi untuk membantu PT Telkom Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan data perusahaan secara lebih efektif melalui teknologi Artificial Intelligence dan Business Intelligence atau BI. Nah,
Sistem ini tuh dirancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai unit bisnis ke dalam satu platform terpusat sehingga proses pengolahan, analisis, dan penyajian informasinya itu dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Nah, selain menyediakan dashboard bisnis secara real time, sistem ini tuh juga mampu melakukan analisis prediktif untuk mengidentifikasi tren bisnis. Nah, habis itu mengidentifikasi perilaku pelanggan serta peluang dan resiko yang dapat mendukung pengambilan keputusan strategis. Nah, fitur utama yang ditawarkan itu meliputi executive dashboard, data integration, AI predictive analytics, smart reporting, AI recommendation engine, dan real-time alert system. Nah, melalui implementasi sistem ini, PT Telkom Indonesia itu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pengambilan keputusan, daya saing perusahaan, serta mendukung keberhasilan transformasi digital yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke pembahasan 3.5.6, yaitu Project Performance Measurement, atau sukses kriteria atau KPI. Nah, yang pertama itu kita masuk ke pembahasan expected output. Nah, implementation AI-based business intelligence system di PT Telkom Indonesia ini diharapkan menghasilkan informasi dan insight yang membantu perusahaan dalam mengelola data serta mendukung pengambilan keputusan bisnis. Nah, sistem ini itu menyediakan dashboard business intelligence dan laporan otomatis secara real time. Nah, sehingga itu informasi dapat diakses dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Nah, selain itu juga, pemanfaatan artificial intelligence memungkinkan sistem menghasilkan analisis prediktif, riset bisnis, dan rekomendasi berbasis data untuk mendukung perencanaan strategi perusahaannya. Nah, dengan adanya fitur-fitur tersebut, sistem itu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pengambilan keputusan, serta mendukung transformasi digital dan peningkatan daya saing PT Telkom Indonesia. Oke, selanjutnya ini ke bagian 3.6 terkait dengan project scope. Di mana pada poin pertama yaitu ada 3.6.1 ini terkait dengan in-scope, di mana project in-scope itu menjelaskan area bisnis dan juga aktivitas utama yang menjadi fokus pengembangan AI-based Strategic Destination Support System di PT Telkom Indonesia Tbk, di mana ruang lingkup proyek disusun berdasarkan kebutuhan informasi digital dan juga pengambilan keputusan berbasis data. Di mana yang pertama itu ada transformasi pengambilan keputusan berbasis data, di mana Telkom menghabiskan data dalam jumlah besar dari berbagai layanan dan juga unit bisnis. Proyek ini mendukung penerapan data drive decision making melalui pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Yang kedua ada pemanfaatan artificial intelligence dalam analisis bisnis strategis, di mana proyek itu mencakup pemanfaatan AI untuk analisis bisnis, prediksi tren, evaluasi kinerja, identifikasi resiko, dan juga penyediaan rekomendasi bagi manajemen. Kemudian yang ketiga itu ada integrasi data dari berbagai entitas bisnis Telkom Group, di mana proyek ini mencakup integrasi data dari berbagai entitas bisnis Telkom Group agar menghasilkan informasi yang lebih lengkap dan juga mendukung pengambilan keputusan yang terkoordinasi. Selanjutnya yang keempat itu ada pemanfaatan infrastruktur digital Telkom, di mana pengembangan sistem pemanfaatan infrastruktur digital, platform data, dan data center, dan juga kapabilitas AI yang telah dimiliki oleh Telkom Group. Kemudian yang kelima itu ada dukungan terhadap strategis TLKM 30 dan 5 Ball Move, di mana proyek mendukung pemantau, evaluasi, dan juga pengukuran pencapaian program transformasi yang dilakukan melalui agenda TLKM 30 dan 5 Ball Move. Yang keenam itu ada monitoring kinerja dan juga informasi strategis. Untuk proyek itu menyediakan dashboard, eksekutif monitoring KPI, dan juga informasi strategis untuk mendukung pengawasan serta pengambilan keputusan manajemen. Kemudian yang ketujuh itu ada dukungan terhadap sustainability dan juga ESG, yaitu proses mendukung pemantauan kinerja, keberlanjutan, dan juga implementasi ESG melalui penyediaan informasi yang relevan bagi manajemen. Selanjutnya yang terakhir itu yang 8, yaitu pengembangan AI-based Strategy Destination Support System, di mana sistem yang dikembangkan itu mencakupi yaitu executing strategy dashboard untuk menampilkan KPI perusahaan, kemudian ada data integration platform untuk
mengintegrasikan data lintas unit bisnis, kemudian ada predictive analysis untuk memprediksi tren dan juga kinerja perusahaan, kemudian ada strategis monitoring dashboard untuk memantau target strategis perusahaan, dan yang terakhir itu ada AI based recommendation engine untuk menghasilkan insting dan rekomendasi bagi manajemen. Nah, melalui komponen tersebut, sistem diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mempercepat analisis informasi, dan juga mendukung transformasi digital PT Telkom Indonesia Tbk. Selanjutnya itu ada poin kedua, yaitu ada 3.6.2, yaitu ada out of scope, di mana project out of scope ini merupakan batasan ruang lingkup yang menjelaskan aktivitas, fungsi, maupun inisiatif yang tidak menjadi bagian dari perusahaan pengembangan AI based strategy destination support system. Batasan ini dilakukan agar fokus proyek itu tetap berada pada penyediaan sistem pendukung pengambilan keputusan strategi dan juga mencakupi hal-hal berikut. Yang pertama itu ada pengembangan infrastruktur artificial intelligence dan juga data center baru. Itu karena memanfaatkan infrastruktur Telkom yang sudah ada. Kemudian yang kedua itu ada pengembangan model AI dan juga large language model yang baru, yaitu melainkan hanya menggunakan teknologi AI yang telah tersedia. Kemudian yang ketiga itu ada perubahan proses bisnis inti Telkom Group, yaitu termasuk operasional anak perusahaan dan juga unit bisnis. Kemudian yang keempat itu ada pengembangan produk atau layanan AI untuk pelanggan eksternal, di mana karena sistem ditujukan untuk kebutuhan internal perusahaan. Kemudian yang kelima itu ada penggantian peran manajemen dan juga pengambilan keputusan strategis, di mana AI itu hanya berfungsi sebagai pendukung dan juga pemberi rekomendasi. Kemudian yang terakhir, yang keenam itu ada monitoring operasional jaringan dan pengembangan gangguan teknik secara real time, di mana karena fungsi tersebut telah ditangani oleh sistem operasional Telkom yang sudah ada. Nah, dengan pembatasan tersebut, proyek tetap berfokus pada penyediaan analisis, insight, dan juga rekomendasi berbagai data untuk mendukung pengambilan keputusan strategi di PT Telkom Indonesia Tbk. Selanjutnya di poin 3.6.3 yaitu terkait dengan project scope, urgency, dan juga desired completed date, di mana Telkom Indonesia sedang menjalankan transformasi digital melalui strategi TLKM 30 dan 5 Bold Move dengan fokus pada artificial intelligence atau AI, kemudian data analysis, cloud computing, dan juga data center. Nah, meningkatkan volume data dari berbagai unit bisnis menuntut adanya sistem yang mampu mengintegrasikan dan juga mengolah data menjadi informasi strategi untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian melalui Elcon System makin memperkuat kebutuhan akan AI-based Strategy Definition Support System itu sebagai sarana untuk memanfaatkan kapabilitas AI yang dimiliki oleh Telkom. Nah, sistem ini diharapkan dapat menghasilkan insting yang lebih cepat dan juga akurat, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta membantu perusahaan untuk memproses perubahan pasar dan juga persaingan industri digital dengan lebih efektif. Kemudian di sini ada dampak strategi implementasi. Nah, implementasi AI-based Strategy Definition Support System diharapkan itu tidak hanya mendukung pengambilan keputusan jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi pengembangan keputusan analitik PT Telkom Indonesia di masa depan. Seiring meningkatnya perkembangan AI, Big Data, dan layanan digital, sistem ini akan membantu perusahaan untuk menghasilkan informasi yang lebih prediktif, real-time, dan juga berbasis data. Dengan demikian, implementasi sistem dapat memperkuat transformasi digital dan juga mendukung penerapan pengambilan keputusan berbasis data secara berkelanjutan. Kemudian poin selanjutnya itu ada 3.6.4 terkait dengan project internal. Nah, project internal AI-based Strategic Definition Support System didukung oleh berbagai sumber daya dan kapabilitas yang telah dimiliki PT Telkom Indonesia Tbk, yaitu terkait dengan yang pertama itu ada perkembangan kapabilitas artificial intelligence internal, di mana melalui AI Center of Excellence dan
Alchos System yang menjadi infrastruktur, platform, dan solusi AI untuk mendukung analisis serta rekomendasi strategis. Kemudian yang kedua itu ada pengembangan infrastruktur digital dan juga data center, yaitu dengan dukungan data center, hyperscales dan data center, dan juga layanan cloud yang menyediakan kapasitas penyimpanan dan juga pemrosesan data untuk kebutuhan sistem. Yang ketiga itu ada pengolah data informasi operasi, di mana dengan memanfaatkan data dari berbagai unit bisnis Telkom Group untuk diintegrasikan dan juga diolah menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Kemudian di sini ada poin selanjutnya yaitu 3.6.5 terkait proyek eksternal. Nah, proyek eksternal ini mencakup pihak-pihak di luar PT Telkom Indonesia Tbk yang memengaruhi pengembangan dan juga implementasi AI-based Strategy Destination Support System, yaitu yang pertama itu ada pelanggan dan juga pengguna layanan digital, di mana sebagai sumber utama data terkait dengan perilaku pelanggan, penggunaan layanan, dan juga kebutuhan pasar yang mendukung analisis bisnis. Kemudian yang kedua itu ada pemerintah dan juga regulator, di mana seperti Kementerian Komunikasi dan juga Digital, kemudian Kementerian BUMN dan juga OJK yang menetapkan regulasi terkait telekomunikasi, perlindungan data, dan juga data kelola perusahaan. Kemudian poin ketiga itu ada mitra strategi dan juga penyediaan teknologi yang mendukung transformasi digital Telkom melalui kerjasama dan juga bidang data center, cloud computing, artificial intelligence, dan juga teknologi digital lainnya. Kemudian yang keempat itu ada ekosistem industri dan juga kompetitor yang memberikan informasi mengenai perkembangan pasar, tren teknologi, dan juga persaingan bisnis untuk mendukung penyusunan strategi perusahaan. Kemudian yang kelima itu ada instruksi pendidikan dan juga pengembangan talenta digital seperti Telkom University dan juga AI Center of Excellence yang berkontribusi dalam pengambilan riset, inovasi, dan juga sumber daya manusia di bidang teknologi digital. Kemudian yang terakhir itu ada masyarakat dan juga ekosistem digital nasional, termasuk UMKM, seperti startup dan juga sebagian sektor industri yang memanfaatkan layanan digital Telkom serta mengaruhi arah perkembangan bisnis perusahaan. Nah, dengan dukungan beberapa pihak eksternal tersebut, AI-based Strategy Destination Support System diharapkan mampu menghasilkan analisis dan juga rekomendasi strategis yang lebih akurat, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan lingkungan bisnis serta transformasi digital PT Telkom Indonesia Tbk. Oke, sekarang kita masuk ke bagian di 3.7.1 Primary Business Process Change. Jadi di bagian ini perubahan proses bisnis yang diusulkan itu nggak berfokus pada perubahan bisnis inti Telkom, melainkan pada transformasi proses pengelolaan informasi strategis dan pengembalian keputusan perusahaan. Nah, saat ini atau kondisi ASIS, data perusahaan tuh masih tersebar di berbagai unit bisnis seperti Telkomsel, IndiHome, Enterprise Business, Tradisi, dan unit lainnya. Nah, informasinya ini tuh kemudian dikumpulkan dalam bentuk laporan yang dianalisis secara periodik oleh manajemen. Akibatnya, proses analisis ini seringkali jadi fokus pada data historis dan butuh waktu yang relatif lebih lama. Nah, melalui implementasi AI-based Strategic Decision Support System, kondisi 2B yang diharapkan itu adalah seluruh data yang terintegrasi dalam satu platform terpusat. Datanya ini tuh bisa diolah menggunakan business intelligence dan artificial intelligence sehingga mampu menghasilkan insight yang lebih cepat dan lebih mendalam. Selain itu, penyajian informasi yang sebelumnya berupa laporan periodik akan berubah jadi eksekutif dashboard yang bisa dipantau secara real time. Nah, sistem ini juga dilengkapi oleh early warning system yang dimana dia bantu mendeteksi potensi resiko maupun penurunan kinerja lebih awal sehingga manajemen tuh bisa ngambil tindakan yang lebih proaktif. Nah, dengan perubahan itu proses pengambilan keputusan yang sebelumnya lebih banyak didasarkan pada informasi historis bisa berkembang jadi pengambilan keputusan yang bersifat prediktif dan berbasis data. Melalui sistem ini, Telkom tuh diharapkan bisa meningkatkan integrasi data lintas Telkom Group, memperoleh insight prediktif yang lebih akurat, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta mendukung implementasi strategi transformasi TLKM 30 dan 5 Bold Move. Nah, di sini tuh ada contoh dari graphical representation. Ini
based on 3.7.1. Ini ada di gambar pertama, itu ada di picture ES. Ini yang pertama itu kita ada di business unit, itu kita generate operational data, lalu kita bikin si laporannya, lalu kita kirim reportnya itu ke corporate data team, lalu si corporate data team ini setelah dia nerima dari hasil laporannya, itu kita bikin based on data, itu corporate data repository, lalu kita consolidate data and reports, lalu dianalisis business performance, dan manajemen reportnya itu bakal dikirim ke bagian manajemen, terus kita review dari business performance itu, terus kita bikin pertanyaan kayak apakah si performance-nya ini tuh dia membutuhkan target atau enggak. Nah kalau iya, dia bakal ke dokumen strategic plan, kalau enggak dia bakal ke constructive action plan. Nah itu baru dia berakhir. Nah terus yang gambar kedua itu ada to be. Jadi kita mulai dulu dari business unit, itu kita kirim data TSP platform ke TSP. Lalu kita simpan datanya, lalu kita integrasiin ke ETL, lalu kita analisis, terus setelah itu ke vertical container, itu kita executive dashboard strategic plan, lalu nantinya itu kita pikirkan juga mengenai performance dari si strategic targetnya. Itu kalau yes, dia berarti kita maintain si current business strategy, kalau no, kita strategic improvement, lalu habis itu berakhir. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah performance requirement. Jadi di bagian ini fokusnya itu memastikan sistem yang diusulkan itu mampu bekerja sesuai dengan skala operasional dari PT Telkom yang sangat besar. Nah, sebagai gambaran, Telkom ini kan sekarang melayani sekitar 158,8 juta pelanggan seluler, 11 juta pelanggan IndiHome, mengoperasikan lebih dari 278.000 BTS, memiliki 35 data center, serta mengelola lalu lintas data yang mencapai lebih dari 5,7 data terabyte. Nah, dengan skala itu, sistemnya tuh nggak cukup buat nyimpen data, tapi juga harus mampu buat ngelola dan ngolah datanya itu dalam jumlah besar secara cepat dan konsisten. Nah, karena itu, ada 5 nih area utama kebutuhan kinerja sistem. Yang pertama dari sisi data, sistemnya tuh harus mampu mengintegrasikan dan mengolah data yang berasal dari berbagai unit bisnis. Terus yang kedua, dari sisi informasi, itu sistem harus bisa nyajiin informasi yang cepat dan relevan buat manajemen. Lalu yang ketiga dari sisi analitik, itu mampu mendukung analisis historis, diagnostik, hingga prediktif berbasis artificial intelligence. Lalu yang keempat, dari sisi sistem, itu diperlukan skalabilitas, interoperabilitas, dan keandalan yang tinggi. Nah, terakhir, kalau dari sisi keamanan atau security, sistemnya itu harus mampu melindungi data strategis perusahaan. Nah, terus kalau kita lihat nih, kita next dulu mungkin. Kalau kita lihat di sini, arah transformasi digital Telkomnya ini tuh melalui strategi TLKM 30 dan 5 bold move, volume data dan kebutuhan analisis itu diperkirakan bakal meningkat dari waktu ke waktu. Nah, karena itu, AI-based strategic decision support system tuh harus mampu mengintegrasikan data dari berbagai entitas kayak Telkomsel, IndiHome, Enterprise Business, Mitra DC, Mitra Rail, dan unit bisnis lainnya ke satu platform yang terhubung. Nah, selain itu, sistemnya juga harus mampu nih menyediakan informasi strategis secara real time atau seenggaknya near real time biar manajemennya tuh bisa respon perubahan bisnis dengan lebih cepat, biar nggak cuma nyajiin data historis aja, tapi juga mampu menghasilkan insight prediktif, misalnya buat proyeksiin pertumbuhan pelanggan, potensi resiko bisnis, atau peluang pengembangan usaha. Nah, karena itu yang diusulinnya itu perlu dirancang sebagai platform yang scalable, reliable, data-driven, AI-enabled, and secure, sehingga mampu mendukung kebutuhan pengambilan keputusan strategis secara berkelanjutan. Yang selanjutnya itu ada interface requirement. Di bagian ini, fokus utamanya itu bagaimana sistem menyajikan informasi strategis kepada pengguna sehingga bisa mendukung proses pengambilan keputusan secara cepat dan efektif. Nah, sebagai perusahaan digital dengan berbagai unit bisnis kayak Telkomsel, IndiHome,
dan macam-macamnya, Telkom tuh menghasilkan data yang sangat besar dan beragam. Karena itu manajemen tuh butuh satu platform yang mampu menyajikan informasinya tuh secara terintegrasi. Antar muka yang diusulkan itu pakai konsep eksekutif dashboard yang fungsinya sebagai pusat informasi strategis perusahaan. Nah, dashboard ini tuh bakal nampilin berbagai KPI penting secara real time, mulai dari pendapatan konsolidasi Telkom Group, lalu pertumbuhan pelanggan, Telkomsel IndiHome, ARPU, terus kinerja bisnis digital, utilisasi data center dan infrastruktur, hingga ke indikator ESG perusahaan. Nah, selain itu tampilan dashboard ini juga bakal disesuaikan nih sama peran masing-masing pengguna. Direksi, manajemen unit, bisnis maupun analisis bakal memperoleh informasi yang berbeda sesuai kebutuhan dan kewenangannya. Dengan desain yang sederhana dan user friendly, pengguna bisa dapat informasi penting dengan lebih cepat tanpa harus buka banyak laporan dari berbagai unit bisnis. Nah, terus fitur utamanya ini, yang pertama ada Executive Dashboard yang digunakan untuk memantau KPI dan performa bisnis secara real time dalam satu tampilan terintegrasi. Lalu yang kedua itu ada Drill Down Analysis, jadi melalui fitur ini pengguna tuh bisa menelusuri informasi dari tingkat korporasi sampai ke unit bisnis tertentu untuk mengetahui penyebab perubahan kinerja atau deviasi terhadap target yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya itu ada AI Recommendation, dia jadi nilai tambah utama sistem di mana dia manfaatin artificial intelligence untuk hasilin prediksi, insight, dan rekomendasi strategi seperti proyeksi pertumbuhan pelanggan, prediksi pendapatan, atau identifikasi resiko bisnis yang perlu diantisipasi manajemen. Nah, lalu kalau dari sisi keamanan, dia menerapkan Role-Based Access Control atau RBAC, sehingga setiap pengguna tuh cuma bisa akses informasi sesuai sama hak akses dan tanggung jawabnya. Nah, dengan kombinasi tersebut, sistem tuh diharapkan mampu meningkatkan visibilitas kinerja perusahaan, mempercepat proses analisis bisnis, mendukung monitoring strategi, dan juga mengurangi ketergantungan pada laporan manual. Oke, selanjutnya itu ada operational sustainability. Jadi di bagian ini itu bakal berkaitan sama keberlanjutan operasional dari si AI-based strategic decision support system yang diusulin. Jadi keberlanjutan operasional tuh nunjukin kemampuan sistem buat tetap relevan dan ngasih manfaat berbisnis, perkembangan teknologi, atau pertumbuhan volume data perusahaan. Nah, sejalan dengan transformasi digital yang dijalani sama Telkom melalui strategi TLKM 30 dan 5 Bold Move, kebutuhan terhadap pengambilan keputusan berbasis data tuh jadi penting banget karena sistemnya ini diusulkan dirancang buat dukung penerapan data-driven decision making di seluruh bisnis Telkom Group. Nah, melalui sistem ini, manajemen tuh bisa melakukan monitoring dari KPI perusahaan secara real time, terus analisis kinerja bisnis lintas unit kayak Telkomsel, IndiHome, Enterprise, dan Utility, serta memperoleh prediksi tren pelanggan dan pendapatan di masa depan. Selain itu juga dia mampu buat identifikasi potensi resiko, terus proses pengambilan keputusan gak cuma bergantung pada laporan historis, tapi juga didukung sama insight prediktif yang lebih proaktif. Nah, oleh karena itu sistem tuh nggak cuma berfungsi sebagai dashboard pelaporan, tapi juga berkembang jadi platform strategis yang dukung implementasi TLKM 30 dan 5 Bold Move secara berkelanjutan. Nah, terus selain dukung kinerja bisnis, keberlanjutan operasional sistem itu juga terlihat dari kemampuannya buat dukung agenda ESG atau Environmental, Social, and Governance yang menjadi bagian penting dari strategi Telkom nih. Jadi pada pilar Save Our Planet, sistemnya itu bisa digunakan buat mantau emisi karbon, efisiensi energi data center, serta penggunaan energi terbarukan. Lalu pada pilar Empower Our People, sistem tuh bisa nunjukin informasi tentang pengembangan talenta digital, program pelatihan, dan sertifikasi SDM, hingga berbagai inisiatif inklusi digital yang dijalankan perusahaan. Lalu pada pilar Elevate Our Business, sistemnya itu bisa bantu tata kelola perusahaan, kepatuhan terhadap regulasi, manajemen resiko, serta kinerja keberlanjutan bisnis secara keseluruhan. Nah, dengan adanya si dashboard ESG ini, proses monitoring target keberlanjutan tuh jadi lebih mudah. Pelaporan keberlanjutan juga bisa dilakukan secara lebih terintegrasi dan manajemennya bisa ngambil keputusan yang nggak cuma berorientasi pada kinerja bisnis aja, tapi juga selaras dengan strategi keberlanjutan Telkom dalam jangka panjang. Nah, hal ini tuh nunjukin kalau AI-based Strategic Decision Support System tuh punya nilai strategik yang luas
sehingga mampu buat dukung tujuan bisnis sekaligus tujuan keberlanjutan perusahaan. 3.7.6 ini terkait resource requirement. Jadi bagian ini kita lihat nih apakah si Telkom tuh punya sumber daya yang cukup untuk dukung implementasi AI-based Strategic Decision Support System. Berdasarkan hasil analisis, Telkom tuh sebenarnya udah punya fondasi yang cukup kuat, baik dari sisi sumber daya ataupun teknologi. Nah, kalau dari sisi human resource, Telkom tuh udah ngembangin berbagai program penguatan talenta digital kayak AI Center of Excellence atau AI COE, program 3B, Amoeba, dan Indigo yang fokusnya itu di inovasi serta pengembangan kompetensi digital. Nah, selain itu, Telkom juga kerjasama nih sama AWS untuk meningkatkan kemampuan karyawan pada bidang cloud computing, big data, artificial intelligence, dan cyber security. Nah, terus kesiapan SDM ini tuh juga makin penting karena didukung sama komposisi tenaga kerja Telkom yang didominasi sama generasi muda, di mana 51% karyawan itu dia adalah generasi milenial yang relatif lebih aktif terhadap perkembangan teknologi digital. Nah, dari sisi teknologi dan infrastruktur, Telkom juga punya keunggulan yang sangat kuat, di mana dia mengoperasikan 35 data center, punya platform cloud computing and big data, didukung infrastruktur digital nasional yang luas, serta ekosistem cyber security dan artificial intelligence yang telah berkembang. Jadi dia nunjukin kalau implementasi sistem yang diusulin tuh nggak cuma perlu pembangunan fondasi teknologi dari awal, tapi juga bisa manfaatin capability yang udah dimiliki Telkom saat ini. Nah, selain SDM dan infrastruktur, faktor pentingnya itu adalah ketersediaan dari segi data dan juga kemampuan finansial perusahaan. Nah, sebagai perusahaan digital telekomunikasi terbesar di Indonesia, Telkom tuh punya data dalam jumlah yang sangat besar dan beragam. Nah, datanya itu asal dari sekitar 158,8 juta pelanggan Telkom yang tadi udah sempat aku sebutin, serta lalu lintas data yang mencapai lebih dari 5,7 juta terabyte. Nah, selain data pelanggan, Telkom tuh juga ngelola data jaringan, data operasional, data keuangan, sehingga data layanan digital yang asal tuh dari unit bisnis dalam Telkom Group. Nah, kalau dari sisi finansial, Telkom tuh punya kemampuan investasi yang memadai. Hal ini tuh terlihat dari komitmen perusahaan yang terus investasi di pengembangan data center, cloud computing, artificial intelligence, dan cyber security. Nah, disimpulin ini kalau si sumber daya utama yang dibutuhin mulai dari SDM, teknologi data, hingga finansial, dasarnya itu tersedia di lingkungan Telkom. Oleh karena itu, AI-based Strategic Decision Support System itu diusulin buat punya tingkat kelayakan implementasi yang relatif tinggi dan potensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan di masa yang akan mendatang. Bagian security requirement, fokus utama pembahasannya itu ada di gimana keamanan data dan informasi bisa dijaga dalam implementasi AI-based Strategic Decision Support System. Nah, hal ini tuh jadi sangat penting karena sistem yang diusulin tuh bakal ngelola berbagai informasi strategi perusahaan, mulai dari data pelanggan, data operasional, keuangan, sampai ke analisis yang digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, sebagai perusahaan digital telekomunikasi, Telkom tuh nempatin keamanan cyber sebagai salah satu fondasi utama transformasi digital perusahaan yang dimana terlihat dari pengembangan 3 pilar yang diperkenalkan Telkom itu yaitu Sovereign Cloud, Sovereign AI, and Sovereign Cyber Security. Nah, melalui Melalui inisiatif ini, Telkom tuh berupaya untuk mastiin kalau pengelolaan data, teknologi, kecerdasan buatan, dan juga layanan digital itu bisa dilakukan secara aman, terkontrol, dan bisa berada pada ekosistem yang terpercaya. Nah, dengan kata lain, data dan insight yang digunakan sama Telkom ini harus tetap aman, akurat, dan selalu tersedia saat dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan. Nah, kalau kita lihat kesiapan Telkom dari sisi keamanan, perusahaan itu sebenarnya punya ekosistem yang cukup kuat untuk dukung implementasi sistem ini. Pertama, kalau dari sisi infrastruktur, data perusahaan itu dikelola melalui jaringan data center dan cloud platform yang dimiliki sama Telkom Group. Nah, infrastruktur ini tuh jadi fondasi penting untuk jaga keamanan dan ketersediaan data dalam skala yang besar. Nah, terus kalau pengelolaan keamanan itu juga diperkuat melalui Telkom Solution, Ultra DC, and Telkom Sigma yang punya fokus pada layanan cloud dan cyber security. Nah, yang ketiga, Telkom ini juga meningkatkan kompetensi keamanan digital melalui program pengembangan talenta dan kolaborasi sama AWS, sehingga kesiapan keamanannya itu nggak cuma asal dari teknologi, tapi juga dari sumber daya manusianya. Nah, selain itu, capability keamanan cyber Telkom Sigma itu juga dia dapat skor kematangan
nih dari keamanan cyber atau AKIS sebesar 4,9 dari skalanya itu 5 berdasarkan penilaian dari BSSN. Nah, hasilnya itu nunjukin kalau tingkat kesiapan keamanan dalam ekosistem Telkom itu ada di kategori yang sangat baik. Nah, keamanan yang kuat tuh nggak cuma melindungi data dari ancaman cyber, tapi juga bantu memastikan kalau informasi dan hasil analisis yang digunakan manajemennya tuh tetap akurat, terpercaya, dan dapat mendukung pengambilan keputusan secara efektif. Nah, lalu 3.7.8 itu ada availability requirement atau kebutuhan ketersediaan sistem. Jadi dalam sistem pendukung kebutuhan berbasis AI, ketersediaan itu jadi aspek yang penting karena informasi strategis harus dapat diakses kapanpun dibutuhkan sama manajemen. Nah, kalau dia ada gangguan atau downtime, proses monitoringnya itu bisa kehambat. Nah, buat dukung kebutuhan itu, Telkom tuh harus sebenarnya udah punya fondasi infrastruktur digital yang sangat kuat. Jadi Telkom tuh mengoperasikan 35 data center dan dengan kapasitas totalnya itu mencapai 38 MW serta didukung sama 2.420 edge data center rack yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, terus dia juga selalu ngelakuin pengembangan hyperscale data center di Batam dan Cikarang. Nah, terus dari sisi reliability, fasilitas data center Telkom tuh juga udah memperoleh sertifikasi Tier 4 dari Uptime Institute, yang dimana dia tuh punya tingkat redundansi yang tinggi sehingga mampu meminimalkan resiko gangguan layanan maupun single point of failure. Nah, dengan dukungan infrastruktur tersebut, AI base ini tuh bisa beroperasi secara lebih stabil dan tersedia secara berkelanjutan. Nah, oleh karena itu kapasitas data yang besar, perkembangan hyperscale infrastruktur, serta standar reliabilitas internasional yang dimiliki Telkom tuh nunjukin kalau perusahaan tuh punya kesiapan yang sangat baik untuk menjaga availability system dan mendukung penerapan data-driven decision making secara real time. Nah, lalu di bagian legal requirement, fokus utamanya itu mastiin kalau AI-based strategic decision support tuh nggak cuma layak secara teknologi, tapi juga menuhin ketentuan hukum yang berlaku. Nah, hal ini tuh penting karena sistem yang diusulin bakal integrasiin dan olah data strategis dari berbagai unit bisnis. Nah, sebagai perusahaan digital yang mengelola jutaan pelanggan dan juga berbagai layanan digital, Telkom tuh harus mastiin nih kalau seluruh proses pengelolaan data dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Nah, regulasi utama yang jadi acuan itu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang ngatur perlindungan data pelanggan ataupun data internal perusahaan serta pengendalian akses terhadap informasi strategis. Lalu ada Undang-Undang ITE yang mengatur pengelolaan informasi elektronik, keabsahan dokumen elektronik, dan keamanan sistem elektronik. Lalu ada PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang wajibin organisasi untuk jaga keamanan, integritas, dan ketersediaan sistem yang digunakan. Lalu ada AI-based strategic decision support yang dimana dia dilengkapi mekanisme pengendalian kayak role-based access control, audit aktivitas pengguna, perlindungan data enkripsi, serta pengaturan akses terhadap informasi strategis perusahaan. Terus kalau dilihat dari sisi kesiapan organisasi, Telkom itu juga udah punya fondasi yang cukup kuat nih buat menuhin berbagai kebutuhan dari kepatuhan tersebut. Nah, dalam strategi transformasi digital, dia kan udah nerapin si sovereign cloud, sovereign AI, sama sovereign cyber security. Nah, itu tuh upaya untuk memperkuat pengelolaan data, teknologi, AI, dan keamanan digital dalam lingkungan yang lebih terkontrol. Terus dia juga udah bentuk AI Center of Excellence yang fungsinya ngembangin ekosistem, terus artificial intelligence secara terintegrasi, termasuk aspek tata kelola, pengembangan talenta, dan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab. Nah, terus dari sisi keamanan informasi, dia juga memperkuat layanan cyber security, keamanan data center, dan cloud infrastruktur. Lalu dari salah satu indikator kesiapan tersebut, itu ada Telkom Sigma yang memperoleh skor kematangan tadi itu dari IKS sebesar 4,9 dari skala 5. Terus berdasarkan kondisi ini, legal requirement juga nggak jadi hambatan utama buat implementasi AI-based strategic decision support. Justru lingkungan tata kelola digital, keamanan informasi, dan juga kepatuhan yang udah dibangun Telkom itu jadi faktor pendukung nih yang memperkuat peluang keberhasilan implementasi sistem ini. Nah, lalu ada requirement, itu kebutuhan pendukung yang sebenarnya nggak berkaitan langsung sama aspek teknis sistem, tapi mempengaruhi keberhasilan implementasi AI-based strategic decision support system. Nah, di sini tuh Telkom punya kondisi yang cukup mendukung. Salah satunya tuh dia melalui si Artificial Intelligence Center of Excellence tadi, yang fungsinya sebagai pusat pengembangan. Terus dia juga secara aktif menjalankan berbagai program pengembangan talenta digital untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam bidang data analytics. Terus yang menariknya itu AI
COA ini nggak cuma melibatkan internal perusahaan, tapi juga bangun kolaborasi dengan akademisi, startup, industri, komunitas teknologi, hingga pemerintah. Jadi kolaborasi ini tuh mungkinin Telkom itu nggak cuma ikut perkembangan teknologi, tapi juga memperoleh berbagai inovasi terbaru di bidang AI. Terus melalui berbagai inisiatif ini, tujuan utamanya itu untuk mempercepat adopsi AI, ningkatin literasi data lingkungan perusahaan, serta memperkuat budaya pengambilan keputusan berbasis data-driven. Nah, di sini selain kesiapan sekarang, Telkom juga bangun ekosistem yang mendukung pengembangan teknologi di masa depan. Kalau dari sisi capability AI, perusahaan tuh punya AI Center of Excellence sebagai pusat pengembangan. Lalu kalau dari sisi human resource, Telkom tuh secara berkelanjutan menjalankan program pengembangan talenta digital untuk mempersiapkan kebutuhan kompetensi masa depan. Terus dari sisi ekosistem inovasi, Telkom tuh menjalin kolaborasi sama pihak kayak akademisi, startup, industri. Lalu dari sisi teknologi, dia memperkuat investasi pada AI, cloud computing, big data, data center, dan juga layanan digital lainnya. Nah, seluruh upayanya ini juga didukung sama budaya organisasi yang semakin mengarah ke data-driven decision making. Nah, dengan demikian, si AI-based strategic decision support ini tuh nggak cuma didukung sama teknologi dan data yang memadai, tapi juga pada lingkungan organisasi yang emang dia tuh udah siap buat adopsi si AI ini. Terus ini ada Business Continuity Planning atau BCP, jadi diperlukan untuk mastiin AI-based Strategic Decision Support itu bisa beroperasi dan mendukung pengambilan keputusan strategis meskipun dia ada gangguan operasional. Nah, hal ini tuh penting karena sistem yang diusulkan itu bakal mengintegrasikan data dari berbagai unit bisnis Telkom Group, kayak Telkomsel, IndiHome, Enterprise Business, sampai ke Nutridisi. Nah, jika terjadi gangguan pada infrastruktur data, ataupun keamanan informasi, kualitas informasinya itu bisa diterima manajemen yang juga bisa terganggu gitu. Nah, oleh karena itu tujuan utama dari BCP ini tuh dia identifikasi potensi resiko, jaga kesinambungan layanan, serta menyediakan mekanisme pemulihan yang memungkinkan sistem tetap berjalan ketika terjadi gangguan. Nah, dengan adanya BCP ini, proses pengambilan keputusan strategis itu bisa didukung sama informasi yang akurat dan tersedia tepat waktu. Jadi sebagai sistem yang mengelola data strategis perusahaan, AI-based Strategic Decision Support System tuh dia ada resiko utama. Yang pertama dari infrastruktur digital kayak gangguan jaringan, server, cloud yang bisa menghambat akses dari si informasi. Terus yang kedua itu ada resiko integrasi data. Karena datanya itu asalnya dari banyak unit bisnis, ada kemungkinan terjadi inkonsistensi data yang bisa mempengaruhi hasil analisis. Nah, terus yang ketiga itu ada resiko keamanan cyber, di mana ancaman kayak kebocoran data dan serangan cyber yang bisa ganggu operasional sistem. Terus yang terakhir itu ada resiko sumber daya manusia serta tata kelola. Itu kayak misal kesalahan konfigurasi sistem atau kesalahan dalam pengelolaan data. Nah, kalau si resikonya ini nggak bisa dikelola dengan baik, maka ketersediaan informasi strategis dan kualitas pengambilan keputusan manajemennya tuh bisa terdampak secara langsung. Nah, terus strategi keberlangsungan operasional sistem. Jadi untuk meminimalkan berbagai resiko tersebut, Telkom tuh udah nerapin sejumlah strategi. Yang pertama tuh ada Enterprise Risk Management atau IRM. Itu pendekatan manajemen resiko yang gunanya tuh buat identifikasi, memantau, dan juga mengendalikan resiko secara terintegrasi di seluruh organisasi. Terus habis itu ada Business Continuity Management. Itu jadi pedoman dalam proses penanganan insiden dan pemulihan layanan. Lalu yang ketiga tuh ada pemanfaatan dashboard monitoring resiko yang memungkinkan perusahaan tuh mendeteksi potensi gangguan secara lebih cepat melalui pemantauan real time. Nah, kombinasi ini itu bikin perusahaan lebih proaktif dalam mengelola resiko serta menjaga sistem tuh bisa mendukung kebutuhan pengambilan keputusan strategis. Nah, terus di sini ada mekanisme pemulihan dan mitigasi gangguan. Jadi selain strategi pencegahan, Telkom juga punya berbagai mekanisme pemulihan nih. Nah, yang pertama itu ada Disaster Recovery Center atau DRC yang memungkinkan replikasi data dan juga layanan ke lokasi cadangan. Di mana dengan demikian data strategis perusahaan itu bisa tersedia meskipun data center utamanya tuh dia ada masalah. Terus yang kedua dia nerapin redundansi infrastruktur, di mana itu penyediaan sistem cadangan pada jaringan kelistrikan dan pendinginan buat mengurangi resiko downtime. Terus yang ketiga itu ada Telkom
CSIRT atau Computer Security Incident Response Team yang bertugas menangani insiden keamanan cyber. Terus yang terakhir, dia juga nerapin Business Continuity Management System atau BCMS yang mengacu pada standar ISO 22301-2019 untuk mastiin kesiapan organisasi dalam menghadapi kondisi darurat. Nah, secara keseluruhan, kombinasi DRC, redundansi infrastruktur, Telkom CSIRT, dan BCMS ini tuh nunjukin kalau Telkom tuh punya kemampuan pemulihan yang baik. Hal ini tuh jadi faktor penting biar si AI-based Strategic Decision Support Systemnya tuh tetap tersedia dan mampu mendukung pengambilan keputusan strategis meskipun menghadapi gangguan operasional ataupun ancaman keamanan cyber. Baik, selanjutnya adalah bab 4 penutup, di mana poin 4.1 ini adalah berisi tentang kesimpulan. Jadi, PT Telkom Indonesia itu memiliki kesiapan yang tinggi untuk mengembangkan AI-based Strategic Decision Support System, karena dia itu didukung oleh infrastruktur digital yang kuat, jaringan telekomunikasi yang luas, data center berskala nasional, serta platform big box AI yang telah dimiliki oleh perusahaan. Nah, sistem yang diusulkan itu mampu mendukung pengambilan keputusan manajerial melalui integrasi data dari berbagai unit bisnis, penyediaan insight secara real-time, serta pemanfaatan analitik prediktif yang meningkatkan kecepatan dan juga akurasi keputusan. Nah, di mana hasil analisis SWOT itu juga menunjukkan bahwa kekuatan utama Telkom itu terletak pada infrastruktur, ekosistem data pelanggan, dan juga kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi global. Nah, tantangan utama yang masih dihadapi adalah integrasi data antar unit bisnis ini tuh masih belum sepenuhnya optimal. Nah, di mana analisis Porter's Five Forces ini juga menunjukkan tingkat persaingan industri yang tinggi. Keunggulan kompetitif Telkom itu dapat diperkuat melalui kedaulatan data nasional, integrasi dengan jaringan telekomunikasi domestik, serta pemahaman yang kuat terhadap kebutuhan pasar Indonesia. Dan terakhir itu terkait dari aspek sumber daya manusia, keuangan, infrastruktur, dan juga keamanan cyber, di mana Telkom ini memiliki fondasi memadai untuk mengimplementasikan sistem secara berkelanjutan serta mendukung transformasi digital perusahaan di masa depan. Nah, untuk poin 4.2 yaitu terkait saran. Di mana yang pertama itu dia tuh mengintegrasikan data antar unit bisnis Telkom Group itu melalui platform data terpusat untuk mengurangi fragmentasi data dan juga meningkatkan kualitas analisis. Yang kedua itu mengembangkan kapabilitas artificial intelligence secara mandiri, khususnya model berbahasa Indonesia, yang dimana ini tuh untuk memperkuat kedaulatan teknologi dan juga daya saing perusahaan. Yang ketiga itu terkait memperkuat tata kelola dan juga keamanan data melalui penerapan enkripsi, audit trail, serta pengelolaan persetujuan data yang sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Nah, yang keempat itu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang AI, machine learning, dan juga analitik data melalui program pelatihan, sertifikasi, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi. Nah, yang terakhir itu dengan menerapkan implementasi sistem secara bertahap dengan memprioritaskan segmen bisnis yang memiliki nilai strategis dan potensi manfaat terbesar. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.